Rumah Pemilu. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi Luwak Hitam Baru. Hari terakhir Rakernas PD Perjuangan, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan pengumuman nama Cawapres Ganjar Pranowo akan disampaikan Megawati Soekarno Putri dengan menunggu momentum yang tepat. Tanggapi dugaan upaya perintangan penyidikan di kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan harus diusut. Indonesia kembali menambah medali emas di ajang Asian Games dari cabang sepeda BMX Putri lewat torehan prestasi atlet Amelia Nursifa. Halo, selamat sore saudara. Anda berjumpa kembali bersama kami dalam program Berita Kompas Petang bersama saya Audrey Chandra dan Rahmat Ibrahim hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama kami akan disampaikan. Ibrahim, silakan. Terima kasih Audrey. Saudara, memasuki hari ketiga kebakaran hutan Gunung Lawu di Jawa Timur masih meluas hingga kawasan hutan wilayah Magetan. Warga terdekat diminta waspada. Kepulan asap yang membakar kawasan Gunung Lawu di Ngawi, Jawa Timur semakin menebal hingga menutup seluruh bagian gunung. Tak hanya merembet hingga ke arah puncak, api juga merembet ke zona bawah mengarah hutan produksi. Ratusan personel gabungan yang diterjunkan untuk memadamkan api sejak kemarin kewalahan. Api justru terus meluas bahkan masuk wilayah Magetan. Sementara aktivitas warga di zona terdekat berjarak 4 km dari titik api di pasar tradisional desa Ngerayudan masih berjalan normal. Angin kencang dan kondisi cuaca yang kering membuat kobaran api di Gunung Lawu terus membesar. 350 anggota tim gabungan dan relawan disebar di 4 zona kebakaran hutan, yaitu di Kembang, Ngerayudan, Ukir Bayi, dan Paranggupito yang berupaya memadamkan api dan membuat isolasi agar api tidak semakin menyebar dan menjalar ke hutan produksi. Rencananya waterbombing akan diterjunkan untuk menjinakkan api yang tak terjangkau relawan. ini memang sudah dekat dengan hutan produktif, sudah dekat Pak ya? Sudah dekat sekali. Hanya tinggal berapa meter aja ini. Jadi kita tetap standby di sini untuk buat pilaran, menjaga jangan sampai api itu nanti menjalar ke hutan lindungnya. Ada kesulitan Pak mungkin dalam pemadaman Pak? Medannya ya, medannya lerengnya sangat luar biasa, ekstrim sekali. Tapi tetap kita tangguh ya kita ya. Tangguh. Sorotan berikutnya, saudara, pidato politik Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri menutup rapat kerja nasional PDIP di G-Expo Kemayoran, Jakarta hari ini. Dalam pidatonya, Megawati menyindir soal politik yang menawar-nawarkan jabatan. Pernyataan ini disampaikan Megawati dalam pidato politiknya di hari terakhir Rakernas. Megawati bilang ada pihak yang menawar-nawarkan jabatan strategis. Ada pula yang memberikan privilege kebijakan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Ada yang menawarkan hal-hal tidak rasional tapi diwajarkan demi mendapatkan kekuasaan. Salam kebajikan. Saya hitung itu. Politik itu seringkali hanya dilihat sebagai penggalangan kekuatan untuk mendapatkan kekuasaan politik belaka. Berbagai cara pun dilakukan. Kalau kita melihat ada yang dengan menawar-nawarkan jabatan strategis tertentu, ada pula yang memberikan privilege kebijakan
yang menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya, ada yang menawarkan hal-hal yang sebenarnya tidak rasional namun dianggap wajar demi meraih kekuasaan. Jadi kita ini harusnya sudah semua mengerti bahwa kewajiban kita sebagai organisasi politik adalah mengabdi kepada bangsa dan negara. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto juga membacakan rekomendasi Rakernas terkait pemilu. Pembahasan Rakernas hari ketiga ini memang difokuskan pada strategi pemenangan nasional Ganjar Pranowo. Hasil Rakernas PDIP yang disampaikan Hasto, waktu pengumuman baca pres Ganjar diserahkan partai sepenuhnya kepada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Rakernas 4 partai menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDI Perjuangan terhadap pengumuman calon wakil presiden yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo pada momentum yang tepat dengan mempertimbangkan dinamika politik, pergerakan 3 pilar partai di akar rumput, kesiapan badan pemenangan pemilu legislatif, dan konsolidasi tim pemenangan presiden. Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Arsyad Rashid memastikan akan berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo terkait visi misi transisi kepemimpinan. Arsyad menganalogikan Jokowi sebagai direktur utama yang akan pensiun. Hanya Jokowi lah yang paling mengetahui karakter apa yang dibutuhkan menghadapi tantangan ke depan. Oleh sebab itu, berdiskusi dengan Jokowi adalah hal lumrah yang dilakukan sebagai Ketua Umum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo. Seperti apa lebih jelas soal hasil Rakernas PDIP, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Niputu Trisnanda di arena Rakernas PD Perjuangan di Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat petang, Putu. Jadi setelah Rakernas ditutup, apakah baca pres Ganjar diumumkan juga, Putu? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Sayangnya bukan berita baik yang kita dengarkan hari ini karena meskipun Rakernas keempat PDI Perjuangan ini sudah ditutup langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, nama calon wakil presiden yang nantinya akan mendampingi Ganjar Pranowo ini masih disimpan rapat-rapat oleh PDI Perjuangan. Tapi tadi juga sempat memang menjadi pertanyaan begitu ya, kenapa masih disembunyikan, kenapa belum juga diumumkan? Karena memang tadi sempat disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rashid atau TPN, kalau fokusnya pada hari pertama dan juga kedua ini merupakan kedaulatan pangan. Sementara di hari ketiga memang ada pembahasan terkait dengan Pilpres, tetapi fokusnya adalah strategi pemenangan, penyusunan visi misi, dan juga kemudian mengingat bagaimana kedaulatan pangan ini menjadi concern atau fokus utama dari PDI Perjuangan, nantinya ini akan juga masuk dalam visi misi yang akan dibawa baik itu oleh Ganjar Pranowo ataupun juga pendampingnya yang masih dirahasiakan sampai dengan saat ini. Jadi berbagai nama ini sudah muncul, bahkan kemarin juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto namanya sudah jauh lebih mengerucut jika dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu, dari 10 nama menjadi 5 nama dan sekarang lebih mengerucut lagi. Ada beberapa nama yang wajah baru yang kemarin kita lihat juga di Rakernas, bagaimana Mahfud MD dan juga Sandiaga Uno ini hadir dalam Rakernas PDI Perjuangan. Mahfud hadir sebagai Menko Polhukam atau Menteri Kabinet Indonesia Maju dari Presiden Joko Widodo, sementara Sandiaga ini datang juga sebagai menteri sekaligus bagian dari partai seiring dari PDI Perjuangan yaitu P3 yang juga sama-sama mengusung Ganjar Pranowo. Tadi disampaikan juga oleh Hasto Kristianto bahwa memang sepenuhnya dalam hasil rekomendasi ini sepenuhnya nanti keputusan kapan diumumkan ini dikembalikan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan juga ketua umum lain dari partai seiring, ada P3, Hanura dan juga Perindo. Kapannya dan siapanya ini yang masih menjadi tanda tanya besar juga Ibrahim dan juga saudara. Ada nama Mahfud MD, Sandiaga Uno, bahkan Erick Thohir juga sempat masuk ke dalam bursa begitu ya. Tetapi sampai dengan saat ini namanya masih dirahasiakan, kita nantikan bagaimana kelanjutannya nanti. Ibrahim. Putu, kalau soal baca pres belum diumumkan, lantas hal menarik apa yang disinggung Megawati dalam pidatonya tadi? Putu.
Ya Ibrahim, kalau bicara soal isu duet antara Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto, ini memang sempat bergulir kemarin, tetapi yang pasti tadi sudah dipastikan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri secara langsung bahwa duet antara Prabowo Subianto sebagai presiden dan juga Ganjar Pranowo sebagai wakil presiden ini tidak mungkin terjadi. Ini juga sudah ditegaskan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat yang tadi setelah keluar mendengarkan hasil rekomendasi baik itu yang internal dan juga eksternal bahwa duet itu tidak mungkin terjadi. Tetapi lebih lengkapnya berikut pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Di media tiba-tiba dibilang gini, oh iya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melongo, ini yang ngomong si sopo ya. Lah aku kok ketua umumnya malah nggak ngerti. Coba terus nggak usah didengerin. Lu kok enak banget gitu loh, gatok-gatok kan. Ya kamu mau nggak? Kalau di Yang pasti Ibrahim dan juga saudara, meskipun nama cawapres ini belum diumumkan secara resmi oleh PDI Perjuangan, tetapi ada beberapa rekomendasi yang dihasilkan terutama terkait dengan kedaulatan pangan dan yang menjadi concern dari Megawati Soekarno Putri dan juga disampaikan langsung di depan kader PDI Perjuangan baik yang hadir secara langsung ataupun daring dari seluruh Indonesia. Harapannya adalah kesejahteraan bagi petani dan juga nelayan ini didahulukan. Kemudian konservasi terkait dengan lahan ini juga didahulukan dan yang paling penting juga tadi disampaikan bahwa kebijakan-kebijakan dari pemerintah ini diharapkan juga fokus pada lahan-lahan subur supaya tidak lagi dikonversi ke tadi juga disampaikan bahwa jangan sampai misalnya contohnya tanah-tanah di Bali yang sebetulnya sudah subur ini justru dialihfungsikan menjadi hotel-hotel dan kesejahteraan pangan ataupun berdikari melalui pangan ini tidak bisa terwujud di Indonesia. Itu catatan dari Rakernas keempat PDI Perjuangan. Kita nantikan kapan momentum yang tepat untuk kita mengetahui bersama-sama siapa cawapres dari Ganjar Pranowo. Ibrahim. Terima kasih Niputu Trisnanda untuk laporan Anda langsung dari G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Sementara itu saudara, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep kembali menyampaikan dirinya sudah bicara kepada Sekjen PSI untuk bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ditemui di Bali saat hadiri acara Hari Bebas Kendaraan bersama dengan pengurus DPP PSI, putra bungsu Presiden Jokowi yang juga Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep kembali menyampaikan niatnya sowan ke Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Saya sudah bilang ke Pak Sekjen kita mau sowan ke PDIP. Sudah terjalin komunikasinya tuh? Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani mengajak Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep bertemu terlebih dahulu dengan Puan sebelum menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. PDIP terbuka ke semua partai termasuk ke PSI. Sebelumnya, Kaisang menyampaikan keinginan untuk sowan ke Teguh Umar menemui Megawati Soekarno Putri usai dilantik menjadi Ketua Umum PSI. Ketemu Mbak Puan dulu. Ayo, kapan mau ketemu Mbak Puan? Yuk. Nih, udah ditunggu nih sama Mbak Puan, Mas Kaisang. Kan kami berharap semuanya itu memang bisa bergabung dengan PDI Perjuangan, tapi kan semua juga punya pertimbangan tertentu. Jadi ya nanti kalau saya bilang nggak mau ngajak Mas Kaisang, dibilangnya PDI Perjuangan nggak mau ngajak. Sekarang kita ngajak ditanya lagi, ini kayaknya salah terus ya. Yang ditawarkan ke Mas Kaisang kira-kira apa Mbak Puan? Ini bukan politik jual beli, ini bagaimana menyamakan visi dan misi untuk membangun bangsa dan negara. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo angkat bicara soal tudingan baca pres Anies Baswedan terkait proyek strategis nasional adalah titipan kanan kiri. Hari ini Indonesia kembali menambah pundi-pundi medali emas di ajang Asian Games 2023. Amelia Nursifa berhasil meraih emas keempat untuk Indonesia lewat nomor balapan sepeda BMX Putri.
2 sendok kopi, dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi, dan 1 sendok gula. bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Dan manisan mantap. Diberikan bola ke depan gawang. Kemanisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Kehujanan ya? Sini ibu bantu keringkan. Kakak demam. Bodrexin demam sirup dengan paracetamol. Efektif turunkan panas demam. Ibu tak perlu khawatir lagi. Bodrexin tersedia dalam bentuk sirup dan tablet kunyah. Suci Barber Show. Minggu ini, Rispo Rigen dan Amanda bermanis muka di depan TV. Warga Depok cuma minta satu, Pak. Saya sama teman-teman sedang naik gunung. Bikin gunung di Depok. Coki Sitohang mempromosikan barbershop. Suci Barber Show. Minggu 1 Oktober pukul 10 malam di Kompas TV. Publik masih menanti kejutan. Siapa bacawa pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto? Ada nama Mbak Kofifa disebut, ada nama Yai Said Akil. Saya kira tokoh-tokoh hebat semua. Trik licik para sindikat memanfaatkan pamor selebritas dan selebgram tanah air untuk menarik pemain judi online. Lantas bagaimana peran pemerintah dalam memberantas judi online? Muncul perilaku baru, misalnya mencuri, dan bahkan sampai bunuh diri. Dalam 60 menit special report, Minggu 1 Oktober pukul 6 petang di Kompas TV. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Kopi luwak hitam baru. Saudara bakal calon presiden Ganjar Pranowo meminta baca pres Anies Baswedan menyebutkan dengan data terkait pernyataan Anies Baswedan yang menyebut proyek strategis nasional adalah titipan kanan kiri. Ini kan jalan sehat pagi bersama warga. Ganjar mengatakan kritikan perlu dibuktikan dengan fakta untuk menghindari spekulasi dan salah interpretasi. Proyek strategis nasional adalah proyek pemerintahan Presiden Jokowi. Proyek ini dilaksanakan pemerintah pusat, daerah, dan atau badan usaha untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Kanan kiri itu siapa? Dia bilang titipan. Proyek strategis nasional itu titipan dibilangnya Pak, gimana tuh Pak? Ikutin aja datanya secara terbuka, yang nitip siapa. Pakai data, kalau pakai data nanti tidak akan membuat orang punya interpretasi lain. Kasih aja datanya, dibuka, telanjang, itu bagus. Itu titipan kiri kanan itu siapa? Dibuka aja. Dugaan saya Pak Anies yang bilang waktu itu. Ya, dugaan saya tidak ada yang bisa mengungkapkan data itu. Kalau ada dibuka, jadi tidak menimbulkan spekulasi. Kritik Anies soal proyek strategis nasional disampaikan dalam Rakornas pertama Partai Masyumi Jakarta kemarin. Anies menilai proyek strategis nasional baik, tapi dalam penyusunannya rentan akan titipan kanan kiri. Saya sampaikan, program strategis nasional secara substansi itu baik-baik saja. Yang problem yang kita sering alami adalah bagaimana PSN itu disusun. Tapi kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun. Kita ke ajang Asian Games, saudara. Indonesia kembali menambah raihan medali emas di ajang Asian Games setelah Amelia Nursifa menyumbang medali emas dari cabang balap sepeda nomor BMX putri. Amelia Nursifa, saudara, berhasil mengalahkan rider tuan rumah Go Huan Huan dengan mencatatkan 6 poin. Hasil ini didapat dari 3 catatan waktu di motoran 43,918 detik pada run ketiganya. Ya, tak hanya Amelia Nursifa, rider asal Indonesia lain Yasmin Azahra Setiobudi menyumbang perunggu untuk Indonesia.
tambahan medali ini menempatkan Indonesia, tim merah putih, berada di posisi 10 perolehan medali atau naik 3 tingkat dari sebelumnya. Berdasarkan data penyelenggaraan Asian Games hingga siang tadi, saudara, Tiongkok masih berada di posisi pertama dengan total 221 medali. Sementara Jepang berada di posisi kedua, Korea Selatan di posisi ketiga, India keempat, disusul Uzbekistan. Dan Indonesia sendiri, saudara, berada di posisi ke-10 dengan perolehan 4 emas, 3 perak, dan 11 perunggu. Posisi ini sesuai target yang diberikan Presiden Joko Widodo saat melepas kontingen Indonesia. Kontingen Indonesia meraih 2 medali emas cabang menembak di Asian Games 2022. Muhammad Sejahtera Dwi Putra persembahkan emas keduanya usai mengalahkan atlet asal Korea Utara dan Korea Selatan. Sebelumnya, Sejahtera sumbang emas pertamanya pada Senin kemarin dari nomor 10 meter running target di Fuyang Hinhu Sport Center. Jeff Mason atau Ketua Kontingen Indonesia Basuki Hadi Mulyono mengapresiasi persembahan emas dari cabang menembak. Basuki menegaskan, persembahan emas ini didapat setelah 72 tahun absen emas dari cabang menembak. Setelah 72 tahun kita dari cabang menembak ini dapat medali, kita dapat medali emas. Dan ini nggak main-main, kemarin 1 emas, 1 perunggu, hari ini 1 emas, 1 perunggu. Ini saya kira sangat patut disyukuri bagi kita, bagi masyarakat Indonesia atas prestasi atlet di menembak ini. Terima kasih pada cabur atlet yang telah mempersiapkan dan menunjukkan hasil yang sangat luar biasa. Hingga hari ini, Indonesia berada di posisi ke-10 perolehan medali atau naik 3 peringkat dari sebelumnya. Posisi ini sesuai target yang diberikan Presiden Joko Widodo saat melepas kontingen Indonesia yang meminta masuk 10 besar. Tim Liputan, Kompas TV. Seperti apa kans Indonesia untuk di ajang Asian Games hari ini? Kita akan sapa jurnalis Kompas TV, ada Alvania Rizky langsung dari Hangzhou, Tiongkok. Alva, cabang sepeda BMX tambah 1 emas dan 1 perunggu. Apakah Indonesia hari ini berpeluang untuk menambah pundi-pundi medalinya? Nama Ibrahim dan juga saudara langsung Tiongkok ada beberapa cabang olahraga yang hari ini tadi tidak berpotensi menyumbangkan kembali medali untuk Indonesia. Ada e-sport yang direncanakan nanti malam akan melaksanakan final, dan juga ada atlet Eko Yuli dari angkat besi yang juga akan bertanding pada pukul 7 malam waktu Tiongkok. Dan hari ini kita tahu setelah 2 hari berpuasa medali, Indonesia kembali mendapatkan perolehan medali emas dari cabang olahraga BMX dan juga 1 perunggu dari cabang olahraga yang sama. Otomatis ini membuat peringkat Indonesia naik dari selama 2 hari ini ke 40 itu ketika sebelumnya masuk bisa di peringkat 12, tapi dengan sumbangan medali pada hari ini membuat Indonesia berada di posisi ke-10 sesuai dengan target Indonesia, tapi ini masih jauh dari target Indonesia di mana 2 medali emas ini seharusnya dibawa oleh atlet Indonesia dalam pertandingan atau ajang olahraga Asian Games ini. Masih banyak sekali cabang olahraga yang menyumbangkan medali bagi Indonesia. Ada bulu tangkis, kemudian ada panahan, ada panjat tebing yang juga akan segera bertanding pada pekan depan. Ini merupakan beberapa cabang olahraga yang berpotensi memberikan atau menyumbangkan medali bagi Indonesia. Harapannya tentu saja target 12 emas dan memasuki klasemen 10 peringkat terbesar di Asian Games 2022 ini tentu saja diharapkan bisa dapat dipenuhi oleh atlet yang berjuang bersama-sama di ajang multi event olahraga Asian Games Hangzhou 2022. Alva, bagaimana persiapan para atlet jika tadi Eko Yuli di lifter yang akan bersiap hari ini untuk mendulang medali bagi Indonesia?
Ya tentu saja persiapan terus dilakukan seperti yang sudah disebutkan oleh Ketua Kontingen Indonesia Basuki Hadimulyono yang menyatakan bahwa persiapan para atlet ini sebenarnya sudah matang 100% pada awal mereka berangkat ke Tiongkok untuk mengikuti Asian Games Hangzhou 2022 ini. Tetapi memang kondisinya baik atlet dari tuan rumah maupun dari atlet negara lain ini memang memiliki unggulan-unggulan yang cukup memporak-porandakan klasemen di Asian Games Hangzhou 2022 ini, sehingga persiapan ekstra harus dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh Mr. Rico yang hari ini bertanding di stadion atau di venue di belakang saya tempat pertandingan angkat-besi. Ini memang ada beberapa hal yang diperhatikan. Misalkan ada rekor yang dipecahkan oleh atlet tuan rumah yang tidak bisa dipenuhi oleh atlet dari Indonesia. Ini menjadi target-target khusus yang kemudian dievaluasi oleh pelatih untuk yang bisa meningkatkan target dan juga latihan persiapan menjelang pertandingan cabang olahraga lain yang akan segera bertanding, baik itu malam ini dan juga pekan depan. Banyak sekali masih cabang olahraga yang akan terus menyumbangkan medali bagi Indonesia. Baik, terima kasih Alvania Rizky untuk laporan Anda langsung dari Hangzhou, Tiongkok. Selamat bertugas kembali, Alva. Saudara, usai jeda, tanggapi dugaan upaya perintangan penyidikan di kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan harus diusut. Bagaimana mengusut dugaan perintangan dalam kasus di Kementerian Pertanian? Kita akan bahas usai jeda. Sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Kopi luwak hitam baru. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Suci Barbar Show. Minggu ini, Rispo, Rigan, dan Amanda bermanis muka di depan Hifzi. Warga Depok cuma minta satu, Pak. Saya sama teman-teman sedang naik gunung. Bikin gunung di Depok. Coki Sitohang mempromosikan barbershop. Suci Barbar Show. Minggu 1 Oktober pukul 10 malam di Kompas TV. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Kopi luwak hitam baru. Dalam proses penyidikan itu pasti kemudian ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, gitu ya. Namun siapa tersangka atau para tersangka yang sudah ditetapkan tersebut pada saatnya nanti pasti kami akan umumkan secara resmi. Saudara, Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti soal upaya perintangan penyidikan yang dilakukan saat KPK menggeledah kantor Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan.
Kabag Pemberitaan KPK menjelaskan ada upaya dari pihak lain untuk merusak dan menghilangkan dokumen yang diperlukan penyidik KPK saat menggeledah kantor Kementerian Pertanian. Mahfud menegaskan upaya perintangan penyidikan tersebut harus diusut karena merupakan tindak pidana tersendiri. Diusut, itu tindak pidana sendiri kalau memang ada ya, saya tidak tahu, belum dengar, tapi kalau itu memang ada harus diusut. Satu, korupsinya sendiri, itu adalah tindak pidana, penghilangan dokumen, tindak pidana juga, ada hukumannya sendiri, itu harus dikejar juga. Ya, saudara, ada 2 lokasi yang digeledah KPK terkait kasus dugaan suap di Kementerian Pertanian pada 3 hari yang lalu. Saat penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian pada Kamis kemarin, KPK menyita uang puluhan miliar rupiah, kemudian ada 12 pucuk senjata api, serta dokumen, ada berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara bekas transaksi keuangan, dan juga pembelian aset yang bernilai ekonomis. Sementara untuk senjata api sudah berkoordinasi juga dengan Polda Metro Jaya, saudara. Ini dia hasil penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terhadap rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan saudara, ketika menggeledah di kantor Kementerian Pertanian Jakarta Selatan kepada Kompas TV, Kepala Bagian Pemberitaan KPK menyampaikan mendapati adanya dokumen tertentu yang dikondisikan dan diduga dimusnahkan. Beberapa dokumen tersebut diduga kuat adalah bukti adanya aliran uang yang diterima para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa ini, saudara. Ya, saudara, kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian menurut Muhaimin Iskandar merupakan kasus hukum biasa yang diselidiki KPK. Caimin sebagai bakal cawapres di Koalisi Perubahan yang juga Ketua Umum PKB merupakan mitra dari Partai Nasdem ini menyampaikan prinsip keadilan harus diterapkan dalam pengusutan kasus ini dan lembaga hukum juga harus bisa bekerja untuk mengungkap perkara ini. Belum bisa disimpulkan, uang ini proses hukum biasa. Saya kira prinsip utama yang harus ditegakkan adalah kedaulatan hukum, persamaan derajat dan kesamaan hak di depan hukum. Jadi silahkan lembaga hukum, KPK, polisi, jaksa bergerak, menindak sesuai dengan kaidah hukum. Dugaan praktik suap dan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian tengah diusut KPK. Pekan ini, KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan saat Menteri Yassin Limpo tengah berada di luar negeri. Setelah penggeledahan yang dilakukan selama hampir 20 jam di rumah dinas Mentan, KPK menyita sejumlah barang bukti, di antaranya uang puluhan miliaran rupiah, dokumen catatan keuangan dan pembelian aset, serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara. KPK menegaskan kasus dugaan suap di Kementerian Pertanian saat ini sudah naik ke tahap penyidikan dan sudah ada tersangka. Namun siapa yang jadi tersangka belum disampaikan ke publik. Ketika naik pada proses penyidikan, kami pastikan KPK telah menetapkan para pihak sebagai tersangka. Namun demikian, identitas dari para tersangka dan konstruksi perkaranya pasti kami akan sampaikan nanti pada saatnya ketika proses penyidikan ini cukup, begitu ya. Tentu ada proses panjang lebih dahulu ya teman-teman ke depan yang akan KPK lakukan, gitu ya. Tadi dari proses penggeledahan, menganalisis, memanggil para saksi, memanggil para tersangka, melakukan penahanan. Di saat itulah tentu kami sampaikan konstruksi perkara secara utuh termasuk identitas dari para tersangka. Selain menggeledah rumah dinas Yassin Limpo, KPK juga telah menggeledah beberapa ruangan di kantor Kementerian Pertanian. Sejauh ini, 49 orang saksi sudah diperiksa KPK dalam kasus dugaan suap di Kementerian Pertanian. Tidak tertutup kemungkinan, saksi tersebut akan kembali diperiksa, termasuk Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tim Liputan Kompas TV.
Saat penggeledahan kemarin yang dilakukan oleh KPK di kantor Kementerian Pertanian, Saudara, KPK mengungkap adanya dugaan perintangan penyidikan yang dilakukan oleh beberapa pihak terhadap penyidik KPK. Lalu bagaimana mengusut kasus ini? Kita akan kupas bersama dengan mantan komisioner KPK, Saud Situmorang. Selamat petang, Pak Saud. Halo, selamat petang. Baik, Pak Saud, penggeledahan sudah dilakukan, tapi yang menarik kemarin disampaikan oleh KPK, ada dugaan perintangan penyidikan terhadap penyidik KPK di Kementerian Pertanian. Apa yang Anda lihat dari upaya ini? Kok bisa sampai ada yang mencoba untuk merintangi penyidikan ini, Pak Saud? Ya, itu biasa ya, kalau yang namanya mekanisme pertahanan itu dari setiap orang itu pasti akan ada, ya kan? Oleh sebab itu, bagaimana caranya kita menekan reaksi atau aksi dari upaya apa gitu, menghindar, melarikan diri, dan lain-lain, itu yang penting untuk dilakukan. Makanya dalam proses mulai dari penyelidikan dan terlebih dalam penyidikan, itu perlunya upaya-upaya atau strategi-strategi yang memungkinkan tidak kehilangan barang bukti. Kan tujuan kita ke sana kan mencari barang bukti, walaupun sebenarnya waktu proses penyidikan masuk 2 bukti yang cukup itu sudah merupakan bukti yang cukup kan, sehingga masuk ke penyidikan. Tapi pada bagian lain ketika kita mau melengkapi bukti-bukti yang ada untuk kemudian meyakinkan nanti gimana jaksa penuntut bisa meyakinkan hakim dan seterusnya. Nah, ini makanya saya katakan kita perlu pakai strategi dalam pengertian model yang dulu dilakukan. Kalau model yang dulu dilakukan, kita melakukan penetapan itu udah jelas siapa orangnya dan kemudian bagaimana proses penggeledahan dan seterusnya. Kan akhirnya menimbulkan keraguan akibat ditentukan penyidikan tetapi tidak menyebutkan tersangka. Sehingga apa yang disebut memberantas korupsi harus akuntabel dan transparan jadi pertanyaan gitu, Pak Saud. Tapi apakah kalau misalkan di lokasi ada upaya untuk menghilangkan barang bukti, artinya proses untuk penggeledahan ini sudah diketahui sebelumnya informasinya? Oh ya, itu dulu malah ada di mana tuh, di daerah mana itu ada 1 truk barang hilang tuh. Ya kan, itu bukan hanya di shredded, ini mungkin dia kayak di shredded ya. 1 truk aja bisa hilang tuh barang, apalagi yang hanya berupa berapa lembar di shredded atau dibawa lari kan sudah selesai. Makanya itulah yang dipentingkan pengalaman yang disebutnya ilmu-ilmu yang tersembunyi yang dimiliki oleh keahlian penyidik-penyidik ini untuk kemudian tidak kita kehilangan kesempatan mendapatkan barang bukti yang lebih detail. Jadi kalau ada upaya-upaya itu udah pasti pidana. Itu kan kategorinya menghalang-halangi penyidikan. Pengusutannya juga bagaimana? Ini dipisahkan pidananya sama-sama ditangani oleh KPK atau penegak hukum lain? Bisa juga KPK sendiri, kalau menghalangi penyidikan bisa KPK sendiri bisa. Ya kan, kategorinya itu KPK sendiri juga bisa. Cuman kembali lagi persoalannya adalah ini menjadi sedikit lebih meluas framingnya ke arah politik, karena memang proses dari awal penentuan ini kayaknya seperti ketidakpastiannya itu menjadi semakin tinggi ya. Ini juga nggak lepas dari keadaan KPK yang saat ini ya. Sehingga tapi soal politisasi sudah dibantah juga sebelumnya Pak Saud oleh Ali Fikri, Kabag Pemberitaan. Laporan sudah ada dari tahun lalu, ini yang juga sudah diproses oleh KPK kabarnya. Ya itu makanya akhirnya kan kita bertanya kenapa memang mengumpul bukti itu cukup lama ya. Kita juga kadang-kadang juga bisa cukup 1 tahun 2 tahun untuk mencari itu. Tapi pada bagian lain kalau kita bicara apa yang dinilai oleh publik, akhirnya kan gini, pemberantasan korupsi itu kan nggak lepas dari framing di publik, karena ini kan politik. Ya dong, memberantas korupsi itu ada kaitan politik, itu politik hukum namanya. Sehingga itu nggak lepas juga dengan keadaan KPK saat ini. Jadi pembenaran apapun yang dilakukan oleh KPK saat ini, sehingga kemudian ada framing, ada pertanyaan, ada mencoba menghilangkan barang bukti, itu semuanya nggak lepas dari kondisi KPK yang saat ini di dalam. Dan kita nggak boleh marah juga kalau begitu, dan yang berpikir begitu. Pak Saud, kalau yang kemarin disampaikan penggeledahan di kantor Kementan, di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo, Mentan, tapi Mentan sendiri berada di luar negeri. Ini biasanya momennya menunggu untuk penjelasan dari Mentan seperti apa, Pak Saud, untuk meminta keterangan lanjutan dari Mentan ini? Oh ya, itu bisa aja. Itu kan penyidik juga punya taktik dan strategi ya untuk kemudian mereka harus kapan mereka melakukan itu. Tetapi akan menjadi lebih baik kan kesannya pasti akan lebih elegan gitu. Kita datang ke rumahnya, kemudian orang itu ada di rumah, pasti itu akan lebih baik. Sehingga kita terkesannya tidak. Tapi lumrah Pak Saud ketika memeriksa, menggeledah, tapi yang
objeknya sedang tidak ada di rumah, sedang tidak ada di lokasi, itu lumrah dilakukan atau bagaimana biasanya Pak Saud? Bisa saja sih, bisa saja dilakukan itu, karena itu nggak mesti harus di rumah yang bersangkutan, karena penegakan hukum itu kan sebenarnya nggak boleh delay, apalagi kalau khusus anti korupsi, itu penegakan hukumnya itu diutamakan bahkan dari yang lain-lain. Jadi itu ada prinsip juga, memang ada prinsip seperti itu. Jadi nggak bisa nunggu dia kembali, atau mungkin kemudian pekerjaan yang lain. Karena pemberantasan korupsi itu tidak terhambat oleh apapun yang dilakukan. Entah itu karena politik, entah itu karena ekonomi. Karena ini kan kita bicara extraordinary crime. Jadi kita memahami itu. Cuman kembali lagi persoalannya adalah, ini tidak bisa dilihat sebagai sebuah penegakan hukum murni, karena memang kondisi KPK saat ini sudah sangat framing dengan persoalan-persoalan politik. Jadi noisy gitu pemberantasan korupsinya di negeri kita. Gitu Mas Ibrahim. Kalau untuk meyakinkan agar ini sebagai bentuk penegakan hukum murni, menurut Anda apa yang semestinya dilakukan oleh KPK, Pak Saud? Ikuti saja prosedur yang sudah ada, ya kalau kan ada best practice ya. Kan ini kan stylenya berubah saat ini. Kalau yang dulu kan best practice-nya itu tentukan orangnya, sebutkan, umumkan walaupun dia nggak ditahan. Ingat nggak, beberapa kasus-kasus besar yang kita lakukan itu nggak langsung ditahan, tapi kita udah umumkan pastinya si A, sehingga kemudian kita bisa memastikan dia nggak boleh kemana-mana dan seterusnya. Pada bagian lain kita akan lebih elegan. Ini kan kayaknya kita mengejar-ngejar orang, tapi ini benar nggak ya dia? Ini apa bukan dia ya gitu? Nggak boleh, itu namanya nggak ada kepastian akhirnya. Jadi menimbulkan tanggapan bahwa ini sangat politiking. Jadi jangan marah juga kalau orang bilang ini jadi politiking. Oh enggak, ini kan kekuatan bukti. Maksud betul, ini kekuatan buktinya nanti di pengadilan akan dibuktikan bahwa penyidikan itu ada 2 bukti yang cukup, kemudian kalau kita melengkapi yang lain. Tetapi ada proses yang best practice-nya yang sudah dilaksanakan selama ini menjadi sedikit berbeda dengan yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga kemudian macam-macam tanggapan publik. Pemberantasan korupsi itu framingnya sangat kencang dengan ekonomi, politik, sosial, kemasyarakatan, dan seterusnya. Jadi makanya jangan membantas korupsi itu dengan as easy mengejar maling di pinggir jalan, nggak boleh. Ini harus ada selanjutnya yang disampaikan oleh Komisioner KPK yang saat ini, untuk menyampaikan konstruksi perkara dan kejelasan status ini sesegera mungkin. Ya, saya pikir mereka harus seperti itu, tapi walaupun nanti akan ada normatif ya, ada normatif. Cuman pertanyaan kita adalah, kenapa sangat susah sekali kalau memang sudah 2 bukti yang cukup, mau dia lari kemanapun, mau dia pergi kemanapun, itu bisa kita lakukan dengan elegan. Jangan lupa pemberantasan korupsi itu, karena ini sangat terkait dengan politik hukum, oleh sebab itu Anda harus memperkecil semua kemungkinan-kemungkinan, sehingga noise pemberantasan korupsi itu nggak lari kemana-mana. Itu yang saya pikir KPK saya anggap tidak pada posisi yang sangat wisdom saat ini untuk memberantas korupsi di tengah politik kita yang sedang ramai saat ini gitu. Baik, Pak Saud Situmorang, mantan Komisioner KPK, terima kasih telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Saudara, usai jeda Kompas Petang akan kembali bersama rekan saya Audrey Chandra. Silakan Audrey. Ibrahim, terima kasih saudara. Rakernas keempat PDI Perjuangan telah berakhir. Nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo semakin mengerucut. Momentum apa yang ditunggu untuk mengumumkannya? Kita bahas sesaat lagi usai jeda hanya di Kompas Petang. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Sumrenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Sumrenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik? Bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Rasa lapar akan kemenangan dan adrenalin yang menggelora.
orang. Demi satu tujuan, menjadi juara. Serap semua semangatnya dalam berita olahraga terkini. Kami akan menyajikan sejumlah informasi olahraga lain dari dalam negeri maupun mancanegara. Akan kami hadirkan untuk Anda. Kompas Sport pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Publik masih menanti kejutan. Siapa bacawa pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto? Ada nama Mbak Khofifah disebut, ada nama Yai Said Akil. Saya kira tokoh-tokoh hebat semua. Trik licik para sindikat memanfaatkan pamor selebritas dan selebgram tanah air untuk menarik pemain judi online. Lantas bagaimana peran pemerintah dalam memberantas judi online? Muncul perilaku baru, misalnya mencuri, dan bahkan sampai bunuh diri. Dalam 60 menit special report, Minggu 1 Oktober, pukul 6 petang di Kompas TV. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Kopi luwak hitam baru. Saudara, saat berpidato di Rakernas PDIP, Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung soal isu duet Prabowo Ganjar. Mega, saudara, menyatakan tidak mengerti kenapa isu ini bisa muncul. Tiba-tiba dibilang gini, oh iya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melongo, ini yang ngomong ki sopo ya? Lah aku kok ketua umumnya malah nggak ngerti. Coba terus nggak usah didengerin. Lu kok enak banget gitu loh, gatok-gatok kan. Ya kamu mau nggak? Kalau di Bakal Capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto enggan menanggapi peluang berduet dengan Ganjar Pranowo. Hal ini diungkap Prabowo usai menghadiri peringatan Hari Kesaktian Pancasila di kawasan Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur. Menurut Prabowo, Ganjar bagus, namun yang lebih penting Indonesia semakin maju. Pak Prabowo bagaimana? Mengerti apa Pak? Artinya apa nih Pak? Pak, apakah ini simbol oke Pak? Tutup bacanya. Oke. Semua oke. Dengan Ganjar Maju terus. Dengan Ganjar betul wakil juga Pak. Yang penting Kalau Indonesia kemarin dengan maju. pertemuan dengan Indonesia maju. Oke, terima kasih. Menko Polhukam Mahfud MD enggan menanggapi namanya disebut menjadi kandidat bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Ia menyerahkan sepenuhnya jawaban kepada partai yang bersangkutan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD akhirnya buka suara soal namanya santer disebut menjadi bakal cawapres Ganjar. Menurut Mahfud, ini sepenuhnya ditanyakan langsung kepada parpol yang bersangkutan dan ia akan menjawab langsung ke parpol bila diamanahi menjadi cawapres Ganjar dalam kontestasi pemilu 2024. digadang jadi cawapres Pak Ganjar seperti apa tanggapannya? Nah, kalau itu biar parpol yang menjawab ya, jangan ke saya. Saya kan tidak pernah bicara itu, tidak boleh. Tapi siap. Apa? Siap. Nanti saya jawab kepada parpol. Berarti ada 3%. Sekjen PDI Perjuangan menegaskan nama cawapres Ganjar akan diumumkan Megawati Soekarno Putri dengan memilih momentum yang tepat. Apakah ini artinya di kantong Megawati sudah ada 3 nama atau mungkin sudah ada mengerucut jadi 1 nama? Kita bahas sore ini bersama dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sutarduga dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya yang sudah bergabung secara daring masing-masing. Sore semuanya, Bapak-bapak sehat ya?
Selamat sore, Bang Eriko. Assalamualaikum, Mas Toto. Waalaikumsalam, Bang Eriko. Oke, ini momentum rakernas yang paling kita tunggu-tunggu sebenarnya pengumuman bacawa pres nih. Jadi intinya, Bang Eriko, sudah mengerucut jadi satu nama atau masih beberapa nama sih? Ya, kalau disebut Audrey mengerucut ini tergantung persepsinya kan begitu. Yang tahu mengerucut tidaknya cuma hanya Ibu Mega, jujur-jujur saja. Kalau kita ini kan lebih tepat sebenarnya sama Mas Toto, sama Mbak Audrey maupun kita semua yang menyaksikan namanya menduga-duga kan begitu, memprediksi. Seperti itu sebenarnya bahasa lebih tepatnya. Ya, memang di suasana di Rakernas kami memang banyak pembicaraan ya secara informal bahwa siapa ini calon wakil presidennya. Dan kemarin kalau kita melihat juga pada waktu pembukaan yang terlihat bahwa yang hot isunya bakal calon wakil presiden itu yang hadir memang ada dua, yaitu Pak Mahfud MD dan Mas Sandiaga Uno. Saya juga belum tahu kemana Mas Andika maupun juga yang lain-lain, karena setahu saya kan pasti diundang kan, karena memang ini adalah mengundang sahabat-sahabat yang memang dekat dengan PDI Perjuangan. Nah, tetapi kalau dikatakan mengkerucut ke satu nama, Mbak Audrey, saya sendiri belum tahu dalam hal itu yang pasti. Karena kan Bang Eriko duduknya paling dekat nih, salah satu yang paling dekat duduknya dengan Bu Mega nih di Rakernas. Jadi berarti tahu dong kasak-kusuknya ya? Iya, kalau dekat begitu terus masa nanyanya, Bu, udah jadi satu apa belum, Bu? Kan enggak seperti itu. Ini kan suasana Rakernas kan, dan ya enggak elok lah masa ditanyain, Bu, tinggal satu tokoh, supaya ini bisa dikasih tahu sama Pak Audrey dan semua penonton Kompas TV dimanapun Anda berada. Ya, tidak seperti itu. Tetapi kan ya apa ya, kalau seperti kami kan melihat nuansanya itu ya memang Ibu sebenarnya tinggal hanya mengumumkan saja ini bersama para ketua umum. Ya tentunya kan dibicarakan dengan para ketua umum partai, begitu juga dengan Presiden Joko Widodo maupun Mas Ganjar. Momentumnya kapan? Saya harus jujur menyampaikan. Saya pun belum masih tahu. nunggu momentum ya untuk pengumuman. Gambarannya kelihatannya tidak terlalu lama lagi nih. Tidak terlalu lama. Oke, kalau gitu sekarang saya ke Mas Toto. Mas Toto, kalau kemarin yang muncul kan sudah ada nih ya. Ada Pak Mahfud Menko Polhukam, ada juga Mas Sandi Menparekraf yang juga merupakan kader P3. Apakah ini kemudian nama-nama yang kandidat terkuat nih? Atau mungkin justru ada nama lain di luar yang tidak datang itu? Iya, kalau kita lihat kemarin kan yang hadir Mas Sandi dengan Pak Mahfud. Tapi apakah kemudian ini berarti menggugurkan Pak Andika dengan misalnya Ridwan Kamil? Saya meyakini ada jawabannya, karena setahu saya Kang Emil memang sedang di luar negeri. Kalau kita lihat di Instagramnya mengantar anak sekolah. Lalu kemudian Pak Andika juga lagi ada di Amerika. Jadi ada tugas masing-masing. Jadi bukan dia berada di Jakarta kemudian tidak diundang, kira-kira kalau spekulasi seperti itu. Dan kalau kita dalami lagi kenapa kemudian belum diumumkan, sama seperti saya sebutkan sebelumnya, ini ada pertarungan ketat yang terjadi di antara dua calon, minimal dari beberapa rilis survei terakhir antara Mas Ganjar dengan Pak Prabowo. Penentuan sosok cawapres itu bukan hanya ditentukan dalam konteks kelengkapan dengan capresnya, tapi mengintip terlebih dahulu lawan terberatnya ini akan menggandeng siapa. Dan kita tahu nih belakangan lagi rame lagi gugatan MK ini apakah akan dikabulkan atau tidak, spekulasi Mas Gibran akan maju dengan Pak Prabowo akan terjadi atau tidak. Saya pikir kedua belah pihak akan saling mengintip siapa yang kemudian digandeng oleh masing-masing capresnya, dan itu akan menentukan juga menurut saya dalam pengambilan masing-masing wait and see berarti ya. Karena gini Mas Toto dan juga Bang Eriko, kan hari ini dalam penutupan nih Mas Ganjar justru pergi ke Jawa Timur ya, ke Surabaya ya. Nah, ada juga pernyataan dari Mas Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto yang bilang bahwa Ganjar Pranowo ini berada di Surabaya di hari terakhir Rakernas, dan saat ditanyakan kemungkinan Ganjar bertemu Bu Khofifah, Hasto hanya menyebut Ganjar ini bertemu dengan orang spesial. Iya. Ya, bentar dulu Bang, kita lihat dulu pernyataan dari Mas Hasto. Oh, baik. Ya tadi malam ke Surabaya. Ya, tentang bertemu siapa, bertemu rakyat, dan bertemu dengan orang-orang yang khusus dan spesial. Ya. Tadi malam Pak Ganjar ke Surabaya, bahkan sempat menikmati bebek goreng Surabaya yang enak sekali. Berarti sudah ada satu nama ya? Ya. Tuh ada dua cluenya, ke Jawa Timur, orang spesial. Jadi itu siapa, Bang Eriko? Khususnya ini. Ya tentu yang tahu kan Pak Sekjen saja kan
tadi tersenyum. Yang tahu ini kan tinggal Mas Ganjar dan Yang Maha Kuasa ya. Kita tunggu saja nanti dengan siapa nanti bertemu. Tetapi ini menarik bahwa bisa saja ada sesuatu yang tak terduga, yang kalau kita sebut Mr. X atau Mrs. X, kan begitu. Nah, ini lebih menarik lagi untuk waktu-waktu ke depan. Karena kan sampai disebut spesial loh Bang, berarti kan nggak main-main. Ya betul. Loh, tentu menemui di Jawa Timur. Sekarang begini, kalau katakan Mas Ganjar ketemu dengan namanya Mas Toto, itu kan spesial khusus dengan Mas Toto gitu. Berarti tapi masalahnya di Rakernas loh, di penutupan Mas Ganjarnya nggak ada. Ya kan wajar saja, karena memang kan dalam penutupan ini kan memang sebenarnya beliau kan sudah memahami apa yang ini kan tadi malam juga sudah kita ini kan mengenai apa katakan kesimpulan maupun rekomendasi dari Rakernas, sangat wajar ya. Berarti dalam hal ini kan pertemuannya spesial, kita tunggu lah Mbak Audrey, karena kalau kita sampaikan pun di sini kan jadi tidak menarik nanti ya Mas Toto ya, supaya kita tetap diundang sama Kompas TV ini untuk bahas karena kita nggak sabar sebenarnya Bang. Kalau gitu sekarang saya kembali lagi ke Mas Toto. Mas Toto, siapa sih kira-kira sosok yang diungkap oleh Mas Hasto ini spesial khusus Jawa Timur, Bebek Surabaya? Menurut saya belakangan ini memang ada asumsi yang terlalu mengkerucut hanya kepada sosok-sosok di Jawa Timur. Itu kan bermula dari munculnya deklarasi Amin ya, yang kemudian membuat asumsi bahwa Anies ini akan menguat di Jawa Timur. Lalu kemudian muncul lagi sebelum Kofifa dengan Mas Ganjar, itu muncul isu Prabowo dengan Mbak Kofifa. Lalu menguat lagi isu Mas Ganjar apakah dengan Prof Mahfud, apakah dengan Mbak Kofifa. Harus diingat loh, sebetulnya kebutuhan terkait dengan misalnya kelengkapan elektoral Mas Ganjar itu bukan hanya menguatkan Jawa Timur, bisa juga menggunakan kacamata lain. Orang melihat misalnya, oh jangan-jangan Jawa Barat yang harus dikuatkan, karena sebetulnya Mas Ganjar tanpa kehadiran sosok yang berasal dari Jawa Timur tidak lemah-lemah amat, bahkan cukup kuat. Survei indikator terbaru tadi dirilis mengatakan Mas Ganjar masih di peringkat 1. Padahal kita tahu ada calon yang sudah menggait sosok dari Jawa Timur misalnya, atau Pak Prabowo yang diisukan dengan Mbak Kofifa sudah sejak lama. Jadi kacamatanya masih sangat banyak, Audrey, untuk kemudian bisa disimpulkan. Contoh misalnya Mr. X, bukan tidak mungkin loh muncul nama-nama yang tidak kuat hanya di satu daerah, tapi misalnya bisa melambangkan simbol keberlanjutan Jokowi. Di tengah pertarungan klaim mengenai siapa yang akan di-endorse oleh Pak Jokowi, di situ bisa muncul nama Pak Basuki Hadi Mulyono. Berarti artinya di luar nama-nama ya? Bisa saja menurut saya, karena balik lagi, ini bukan tentang sekedar melengkapi satu daerah saja. Pertarungan antara Mas Ganjar terutama dengan Pak Prabowo itu melibatkan banyak variabel. Betul, satu terkait dengan variabel komplementer dari sisi geografis. Yang kedua juga variabel yang tadi saya sebutkan, misalnya menggait sosok wakil yang bisa melengkapi image bahwa Mas Ganjar lah yang paling bisa dianggap sebagai keberlanjutan dari Jokowi. Di situ bisa muncul nama-nama lain termasuk menteri-menteri yang saat ini dianggap menjadi simbol keberhasilan dari Pak Jokowi. Oke, kalau gitu Bang Eriko, sebenarnya tadi Bu Mega bilang ini sebenarnya nunggu momentum ya. Sebenarnya momentum apa sih yang paling ditunggu? Apakah wait and see dengan pihak sebelah nih ya, dengan baca pres Pak Prabowo? Ya, jujur saja sebenarnya hanya beliau sendiri yang tahu, hanya Ibu Mega sendiri yang tahu, dan tentu pasti nanti akan dibicarakan dengan para ketua umum dan juga Pak Presiden Jokowi maupun Mas Ganjar. Tapi yang menarik begini sebenarnya, Audrey, bahwa kalau kita lihat dari proses ini kan sebenarnya sampai tanggal 26 nanti masih ada kurang lebih berapa? Hampir 4 minggu kira-kira begitu ya. Nah, kalau dilihat dari urgensinya tidak ada satu urgensi. Saya rasa Mas Toto juga sepakat, tidak ada satu urgensi untuk katakan lebih cepat, lebih baik, itu tidak ada. Justru seharusnya kalau menurut pandangan kami ya, bahwa ini yang paling terakhir lebih bagus. Karena kenapa? Setiap waktu itu, setiap menit, setiap detik itu kan di dalam politik itu kan dinamikanya cukup tinggi. Tapi tadi Mas Sekjen bilang membantah kalau misalnya last minute menggunakan itu atau yang paling terakhir gitu. Loh, justru itu, ini kan analisa kita sebagai kalau melihat ini. Yang kedua sebenarnya kan apa yang nanti akan dipilih oleh rakyat sebenarnya, Audrey, kan itu yang paling utama. Mana yang menambah elektabilitas. Yang ketiga, saling melengkapi dengan kemampuan dengan Mas Ganjar. Tadi yang disampaikan Mas Toto itu tepat sekali, bahwa bisa saja kan sekarang kita mau memperkuat infrastruktur kita, seperti kita kedaulatan pangan kan harus membangun katakan embung, membangun waduk, dan juga saluran-salurannya. Bisa saja dibutuhkan orang yang memang punya kemampuan yang spesial dalam hal ini.
Tapi bisa saja juga kita memerlukan orang yang membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni nantinya. Ini juga hal yang menarik juga. Jadi artinya begini, dalam proses beberapa waktu ini, kalau kita lihat juga hasil survei, benar Mas Toto sampaikan tadi, hasil survei terakhir dari indikator, kita di Jawa Timur sudah mengungguli cukup jauh, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan juga DIY. Kalau dilihat dari proporsi ini, ada Jawa Barat, ada Banten, ada DKI. Tapi apakah itu? Indonesia kan ini kan secara keseluruhan juga ada Indonesia bagian Barat, bagian Tengah, bagian Timur. Apakah ini juga tidak dilihat sesuatu hal yang sangat penting? Nah ini kan ini perlu pematangan dalam hal ini. Tapi yang menarik sebenarnya Mbak Audrey, kalau kita sebenarnya mengamati dengan jeli, tidak mungkin di dalam tidak ada pertemuan antara ketua umum. Nah kalau dilihat pertemuan antara ketua umum itu setiap hari Rabu, itu loh Mbak Audrey. Dan hari ini Ibu Mega berangkat ke Malaysia untuk besok menerima yang namanya Dr. Honoris Causa yang ke-10 dari universitas di Malaysia. Nah ini kan menunjukkan juga bahwa waktunya belum sampai ke sana kalau dilihat seperti itu. Itu yang kita amati bersama. Kalau tadi yang menarik salah satu bahasan yang tadi dibahas oleh Bu Mega bukan hanya tadi menunggu momen yang tepat begitu, Bang Eriko, Mas Toto. Tadi juga Bu Mega sebut bahwa tentang isu Prabowo Ganjar ini muncul. Saya nggak ngerti maksudnya. Nah berarti ini menepis akhirnya bahwa tidak mungkin ada Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo bersama, Mas Toto. Iya, kalau kita lihat tadi jadi clear ya, minimal buat Ibu Mega bahwa Ganjar capres adalah harga mati. Kalau kita lihat walaupun implisit juga Pak Prabowo tadi juga saya lihat agak males-malesan ya mengomentari ini. Jadi pasti Pak Prabowo terganggu kalau pertanyaannya adalah kombinasi Ganjar Prabowo. Mungkin kalau Prabowo Ganjar beliau masih berpikir ya. Jadi saya selalu mengatakan kombinasi ini terasa menarik sebagai sebuah konsep, tapi formulanya secara teknis itu sulit untuk dianggap untuk bisa ditemukan dan menyenangkan kedua belah pihak bersama-sama. Terkecuali dalam sebulan terakhir ada sebuah goncangan politik yang luar biasa yang menyebabkan keduanya ini ketika disandingkan itu tidak lagi dalam pertarungan ketat, tapi yang satu pasti kalah misalnya. Mungkin di situ akan ada sikap yang lebih realistis buat salah satu pihak untuk kemudian mau bernegosiasi. Tapi dengan logika linear seperti yang kita lihat sekarang, menurut saya sulit. Kedua sosok ini akan tetap bertarung dengan punya wakilnya masing-masing. Tapi kalau untuk duluan pengumuman bacawa presnya, kira-kira masih wait and see, siapa yang duluan, siapa yang belakangan, kira-kira Mas Toto? Tadi kan tadi udah disebutkan ya oleh Bang Eriko, urgensinya nggak ada. Malah yang ada akan membuka, pertama kelemahannya adalah kalau terburu-buru, satu akan membuka kartu as. Siapa yang digandeng, dan itu akan membuat dengan mudah lawannya untuk kemudian mencari sosok yang kemudian bisa menutupi kelemahan dari lawan. Variabel kedua, elemen of surprise. Siapapun yang akan masuk di masa yang lebih lama dalam mengambil keputusan di masa-masa injury time itu akan lebih punya elemen of surprise. Minimal akan lebih sering diundang oleh Kompas untuk ditanya karena misterinya masih ada. Kalau terungkap terlebih dahulu nggak diundang lagi gitu kan. Jadi memang dari sisi elemen of surprise pun akan lebih menarik untuk di masa injury time. Berbeda dengan Mas Anies itu dalam kondisi survive sehingga kemudian kemarin harus terburu-buru tanpa peduli dengan sisi elemen of surprise tadi. Nah kalau gitu berarti Bang Eriko kira-kira kalau misalnya menunggu elemen of surprise bisa jadi nggak ada urgensinya, kalau misalnya buru-buru itu bisa jadi pada saat pendaftaran atau mungkin hari terakhir pendaftaran itu langsung diumumin? Ya jujur saja banyak yang menduga-duga hal seperti itu, tapi ya kenyataannya pada waktu mengumumkan calon presiden itu lebih cepat dari yang dipikirkan oleh banyak pihak. Jadi hal ini sebenarnya hal yang menarik. Cuman clue-nya sebenarnya simpel saja Mbak Audrey. Coba kalau kita lihat hari Rabu adalah pertemuan masing-masing ketua umum kan begitu dengan seluruh ketua umum. Nah ini Rabu besok ini apakah ada pertemuan dengan ketua umum kan kita lihatlah secara bersama. Di situ nanti kan akan ada dinamika yang akan ada bahwa pembahasan lebih lanjut pasti juga dari para ketua umum Perindo, P3 maupun juga dengan Hanura pasti juga akan memberikan katakanlah semacam statement-statement atau clue yang menarik. Hanya kalau kita melihat, saya sepakat dengan Mas Toto, nggak ada urgensinya untuk mengumumkan secepat mungkin, dan ini proses masih apa ya, masih terus berlanjut. Karena sekali lagi, sama seperti waktu 2019, kalau kita mau melihat contoh, bagaimana Kiai Haji Ma'ruf Amin muncul pada saat menit-menit terakhir.
luar ekspektasi dari banyak pihak. Nah, ini sekarang mohon maaf, Bang Eriko, sambungan jaringan teleponnya agak putus-putus. Sambil diperbaiki, saya ke Mas Toto dulu, Bang Eriko, mohon maaf. Bang Eriko, kan kemarin Bang Eriko, sorry, Mas Toto, kalau kemarin itu kan Pak Mahfud sudah datang, Mas Andi juga sudah datang, itu kan nama-nama kandidat terkuat ya, bacawa pres mendamping Pak Ganjar. Tapi kemudian juga tidak ada, artinya nama Mas Erick Thohir itu kemudian juga artinya bisa dibilang udah tertutup dong. Ya, untuk Erick Thohir menurut saya memang kalau dikatakan sudah tertutup belum. Tetapi apakah kemudian peluangnya masih sama besar dibandingkan dulu misalnya sudah berbeda. Nama Mas ET biar bagaimanapun lebih banyak dibicarakan dan dengan masuknya PAN yang didetaikan dekat dengan Erick Thohir menunjukkan Mas Erick ini lebih mungkin ke wakilnya Pak Prabowo. Walaupun belakangan menarik juga kalau kita lihat nama Mas Erick Thohir ini dari peringkat 1 sekarang jadi peringkat 3. Nomor 1-nya katanya Mas Gibran menunggu gugatan MK, yang kedua Mbak Khofifah, yang ketiga baru Mas Erick. Ini juga menurut saya ya Audrey menyebabkan kenapa sih mungkin koalisi Mas Ganjar masih menunggu waktu dan mengintip koalisi sebelah. Kita tahu di koalisi Pak Prabowo ini kan ada kecenderungan dari awal partai-partai itu masuk untuk menyodorkan nama ketua umum atau jagoannya menjadi cawapres. Sehingga zero sum game-nya lebih tinggi, terbukti dari keluarnya PKB. Dan sampai sekarang Golkar masih mencantumkan nama Mas Erlangga, tapi namanya jarang disebut misalnya. Jadi bukan tidak mungkin dalam koalisi Pak Prabowo, begitu nama cawapres ditentukan, mungkin saja ada partai yang kecewa. Itu kan opportunity kemudian buat koalisi Mas Ganjar untuk menambah kekuatannya, dan alangkah baiknya kemudian penentuan cawapres ditentukan setelah ada kepastian bahwa partai-partai ini sudah solid untuk kemudian menjadi bagian dari koalisi Mas Ganjar. Oke, jadi masing-masing masih saling ngintip ya, dan ada kemungkinan nggak untuk bacawa pres masing-masing ini justru ada kandidat yang sama, makanya jadi bingung nih, maksudnya siapa mau kemana gitu, ada kemungkinan itu nggak Mas Toto? Yang saya tahu malah kan kemudian yang mungkin adalah Ganjar dengan Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo jadi wakil, atau Pak Prabowo menunggu Ganjar mau jadi wakil, kan dari dulu itu yang kita sebut ya. Tapi tadi kita sudah sepakat sulit. Tapi di luar nama-nama itu saya pikir tidak, sudah mengkerucut kepada nama-nama yang memang sudah lebih dekat dengan koalisi masing-masing. Mungkin ada satu nama yang masih jadi ada di wilayah gray area, itu nama Mbak Khofifah, karena masih disebut nama koalisi Pak Prabowo, tapi juga mulai disebut di koalisinya Mas Ganjar. Kalau kemarin katanya juga Pak Jokowi ini disebut-sebut, ini menyarankan gitu ya, atau meminta atau memberikan saran soal bacawa pres. Nah artinya ini juga ada bisa firm nggak atau kejelasan nggak bahwa Pak Jokowi ini mendukung Mas Ganjar? Mas Toto? Oh oke. Iya, kalau kita lihat pasti Pak Jokowi tetap akan dilibatkan. Ya, saya bukan ingin mendahului Bang Eriko ya, tapi biar bagaimanapun Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan jelas menyatakan ingin melanjutkan legasi Pak Jokowi. Jadi pasti dia akan ada dalam keterlibatan pengambilan keputusan ya. Tetapi apakah kemudian hanya menunggu Pak Jokowi? Saya yakin tidak. Mas Ganjar menurut saya juga sekarang dilibatkan dengan sangat mendalam oleh Ibu Mega dan Ketua-Ketua Parpol, menyadari bahwa pertarungan ini ketat, dan kemudian juga tantangan ketika sudah berkuasa ini sangat besar, termasuk kemarin celetukan dari Pak Jokowi. Jadi pasti ini membutuhkan sebuah kesamaan sikap, Mas Ganjar nyaman dengan siapa. Dan kalau dilihat dari sisi itu, saya pikir bisa dibedah lah dari pertemuan-pertemuan Mas Ganjar kemarin. Kalau mau berspekulasi, Mas Ganjar ini udah bertemu dengan siapa aja gitu, Audrey. Oke, berarti penegasan untuk Bang Eriko, berarti artinya dengan Pak Jokowi yang dilibatkan untuk nama bacawa pres mendampingi Mas Ganjar, ini berarti semakin mengukuhkan bahwa positioning Pak Jokowi adalah mendukung Mas Ganjar. Begini, Mbak Audrey, itu kalau kita lihat kemarin secara jelas, ya memang boleh saja orang menyampaikan multi persepsi ya, bahwa itu kan sah-sah saja sebagai beliau kader PDI Perjuangan. Tapi kalau kami melihat bagaimana beliau begitu intens ya bertemu juga dengan Ibu Ketua Umum, begitu juga dengan Mas Ganjar, dan juga benar kata Mas Toto tadi di awal pun sudah saya sampaikan, dalam pertemuan ini nanti duduk sama rendah berdiri sama tinggi para ketua umum partai yang dipimpin Ibu Megawati, nanti dengan Bapak Presiden Joko Widodo sebagai presiden incumbent, karena apapun juga beliau adalah kader terbaik PDI Perjuangan. Dan ini membiasakan, kalau kami sering berdiskusi di internal kami, ini membiasakan adanya apa?
katakan di dalam melanjutkan, di dalam meneruskan itu adanya kesinambungan yang pas seperti itu. Nah, tapi tentunya Mas Ganjar juga kan punya preferensi apapun. Ini kan penting adanya chemistry yang bisa kebersamaan dengan calon wakil presiden. Dan jangan lupa loh Mbak Audrey, bahwa calon wakil presiden seseorang yang mendekati sempurna, tetapi tidak ada ini kan proses tunggal mengiring dan juga saling mengisi satu dengan yang lain. Jadi tidak ada sesuatu yang menurut kami untuk katakan guru seperti itu, Mbak. Oke. Bang Eriko, terima kasih banyak. Mas Toto, terima kasih banyak. Sehat selalu. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum, Mas Toto. Usai jeda, kami kembali dengan informasi sejumlah ruangan RSUD Dr. Slamet di Garut, Jawa Barat terbakar. Hari ini Ibu Negara Iriana Joko Widodo berulang tahun. Para anggota pasukan pengamanan Presiden memberikan kejutan ulang tahun kepada Ibu Negara. ...1955, pemilu pertama di Indonesia menyertakan 172 partai politik. Dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama, 29 September 1955, memilih anggota DPR. Tahap kedua, 15 Desember 1955, memilih anggota konstituante. Kompas TV, independen, terpercaya. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Mas, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Luwak hitam baru. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Mengambil nama tas tradisional Papua, Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas Noken sebagai kotak suara dan Noken Big Man. Keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Sejumlah ruangan RSUD Dr. Slamet di Garut, Jawa Barat terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menyambar ruangan lain. Dugaan sementara api berasal dari gudang logistik dan menyambar ke beberapa ruangan.
Peristiwa ini, saudara, sempat membuat panik petugas dan pasien RSUD Dr. Slamet hingga warga sekitar. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, sementara api bisa dipadamkan setelah 9 mobil dan belasan petugas damkar tiba di lokasi. Presiden Joko Widodo hari ini memimpin pelaksanaan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Upacara Kesaktian Pancasila berlangsung pada Minggu pagi pukul 7:55 dipimpin langsung Presiden Jokowi di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur dan dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju juga sejumlah tamu undangan. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober dilakukan sebagai tanda penghormatan para pejuang yang gugur mempertahankan Pancasila pada peristiwa pengkhianatan G30 SPKI. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menanggapi santai terkait isu dirinya yang akan di-reshuffle di tengah pengusutan dugaan kasus korupsi menara BTS 4G di Bakti Kominfo. Terkait isu reshuffle, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menanggapi santai jika jabatan yang diemban bisa dicopot kapan saja. Menpora akan mematuhi setiap proses hukum yang berlaku dan sudah memberikan keterangan saat diperiksa penyidik Kejaksaan Agung Juli lalu. Jika nanti ke depan penyidik membutuhkan keterangannya, Menpora siap memenuhi panggilan. Bersikap kooperatif gitu ya Mas? Ya kan saya hadir, nggak pernah tidak hadir. Mas katanya akan ada reshuffle ya, dan Mas itu akan kena reshuffle ya katanya? Oh iya, jabatan itu kan datang kapan saja, bisa diambil kapan saja. Kita yang penting kerja yang terbaik saja Mas. Oh gitu. Mas, tapi namanya disebut di sidang, kalau misal dipanggil untuk sidang datang nggak Mas? Ya semua yang formal pasti kita hormati. Ya. Tapi benar Mas ya, fakta persidangan yang sama kayak di BAP kok, semua sudah saya klarifikasi dan diberikan keterangan yang saya ketahui semua. Sejumlah hal politik menarik terpotret dari Rakernas keempat PDI Perjuangan. Di antaranya adalah bisik-bisik Jokowi untuk Ganjar yang dimaknai PDIP sebagai kode dukungan hingga nama-nama yang mengemuka sebagai bacawa pres Ganjar. Kita bahas dalam catatan Kompas TV usai jeda. Publik masih menanti kejutan. Siapa bacawa pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto? Ada nama Mbak Khofifah disebut, ada nama Yai Said Akil. Saya kira tokoh-tokoh hebat semua. Trik licik para sindikat memanfaatkan pamor selebritas dan selebgram tanah air untuk menarik pemain judi online. Lantas bagaimana peran pemerintah dalam memberantas judi online? Muncul perilaku baru, misalnya mencuri, dan bahkan sampai bunuh diri. Dalam 60 menit special report, Minggu 1 Oktober, pukul 6 petang di Kompas TV. Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Dan manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Kemanisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Baru, mie sedap rawit bingit ayam jerih. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit ayam jerih. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit bingit. Mie sedap rawit bingit ayam jerih. Dari Wisnu. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Suci Barbar Show. Minggu ini, Rispo Rigen dan Amanda bermanis muka di depan Hifzi. Sebagai warga Depok cuma minta satu Pak. Saya sama teman-teman sedang naik gunung. Bikin gunung di Depok. Coki Sitohang mempromosikan barbershop.
Barbar Show, Minggu 1 Oktober pukul 10 malam di Kompas TV. Saat pembukaan Rakernas keempat PDI Perjuangan Jumat kemarin, Presiden Jokowi duduk berdampingan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo. Tak hanya duduk berdampingan, Jokowi bilang telah bisik-bisik pesan untuk Ganjar. Jokowi menyebut jika Ganjar dilantik jadi presiden, harus langsung menjalankan program soal kedaulatan pangan. Calon Presiden Pak Ganjar Pranowo, tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Ngeri sekali kalau melihat cerita semua negara sekarang mengerim semuanya, tidak ekspor pangannya. Dalam forum itu, Ganjar juga melontarkan pujian untuk Presiden Jokowi. Ia menyebut Jokowi sebagai mentor. Yang terhormat, yang sangat kita banggakan, kader terbaik PDI Perjuangan, Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo. Buat saya pribadi, beliau adalah mentor yang telah memberikan banyak sekali pelajaran sehingga kami mendapatkan banyak ruang untuk bisa belajar. Terima kasih Pak Presiden. PDI Perjuangan menafsirkan bisikan Jokowi dan pujian Ganjar sebagai kode keduanya sejalan di Pilpres nanti. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengklaim bisik-bisik Presiden Jokowi kepada Ganjar untuk menjalankan program kedaulatan pangan jadi kode keras dukungan di Pilpres mendatang. Pak Jokowi menjabarkan secara teknokratis dengan membangun infrastruktur untuk kedaulatan pangan, dan Pak Ganjar yang menerima bisikan berkali-kali dari Presiden Jokowi langsung diminta untuk bergerak cepat. Sehingga ini juga menunjukkan sinyal yang sangat kuat. Ini hard code dari Presiden Jokowi terhadap Pak Ganjar Pranowo. Jadi pangan mempersatukan. Dalam Rakernas PDIP, nama Khofifah dan Mahfud disebut-sebut menguat sebagai bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut PDIP mempertimbangkan Mahfud dan Khofifah karena keduanya memiliki suara yang kuat di Jawa Timur. Ya apapun kan Pak Mahfud dan Mbak Khofifah itu memang dari Jawa Timur kan, jadi memang mempunyai ceruk suara masing-masing. Ya itu juga menjadi pertimbangan, dan tentu saja calon presiden yang ada mempertimbangkan hal tersebut, termasuk PDI Perjuangan. Pertemuan para tokoh dan partai politik jelang pemilu 2024 jadi hal positif. Yang terpenting, harmoni antar elit politik harus menekankan pemilu damai dan berfokus pada kesejahteraan bangsa, tak hanya kepentingan elektoral semata. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, sejumlah hal politik menarik terpotret dari Rakernas keempat PDI Perjuangan. Di antaranya adalah bisik-bisik Jokowi untuk Ganjar yang dimaknai PDIP sebagai kode dukungan, hingga nama-nama yang mengemuka sebagai bacawa pres dibahas dalam forum itu. Kita bahas hari ini dalam catatan Kompas TV. Yang pertama adalah Rakernas, saudara, PDI Perjuangan kembali menegaskan pengumuman bakal cawapres Ganjar ini diserahkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, menunggu momen yang tepat.
Sekjen PDIP menyebut pengumuman bacawa pres Ganjar bergantung pada dinamika politik dan konsolidasi hingga tingkat akar rumput dan tim pemenangan Pilpres. Berikutnya ini adalah soal nama cawapres yang kita lihat ini elektabilitasnya siapa-siapa saja bakal cawapres terkini. Nah, ini dari simulasi 5 nama, ada survei indikator politik Indonesia periode 25 Agustus hingga 3 September 2023. Ini yang pertama kita lihat ada nama Ridwan Kamil 23,3%, kemudian ada nama Erick Thohir di 20,3% dan Sandiaga 17%. Pertemuan umum para tokoh dan parpol jelang pemilu 2024 akan makin sering berlangsung yang diharapkan dengan tujuan kesuksesan pemilu. Tapi yang harus ditekankan, meski tujuan utama adalah untuk memenangkan kontestasi, namun menjaga suhu politik jadi pekerjaan rumah utama. Demikian catatan Kompas TV hari ini, sampai jumpa lagi pekan depan. Hari ini Ibu Negara Iriana Joko Widodo berulang tahun. Para anggota pasukan pengamanan Presiden memberikan kejutan ulang tahun kepada Ibu Negara. Selamat panjang umur kita akan doakan. Pemilu tahun 1977, Komisariat Wilayah Kota 73 Jakarta Barat menugaskan 50 ekor merpati pos untuk melancarkan komunikasi di 25 TPS. Dalam penerbangan uji coba, seluruh 12 burung yang ditugaskan berhasil sampai ke tujuan dengan hanya kehilangan 1 dokumen dalam perjalanan. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. 1999, pemilu pertama Indonesia di alam reformasi diikuti oleh 48 partai politik. Setelah sebelumnya di masa Orde Baru, kita hanya mengenal 2 partai politik dan 1 golongan karya. Tahun 2004 menandai diawalinya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang diselenggarakan beberapa waktu setelah pemilihan anggota legislatif. Pada pemilu kali ini, untuk pertama kalinya, para pencoblos diharuskan mencelupkan ujung jari di tinta khusus sebagai tanda telah memilih. Di era reformasi ini, jumlah partai politik peserta pemilu dari periode ke periode mengalami perubahan secara dinamis. Kompas TV, Rumah Pemilu, Rumah Indonesia. Hari ini Ibu Negara Iriana Joko Widodo berulang tahun. Pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres memberikan kejutan ulang tahun kepada Ibu Negara. Selamat panjang umur kita akan doakan. Hari ini Ibu Negara Iriana Joko Widodo berulang tahun. Pasukan pengamanan Presiden memberikan kejutan ulang tahun kepada Ibu Negara saat Presiden Jokowi dan Ibu Iriana berjalan keluar Istana Merdeka. Potong kuenya sekarang juga. Para anggota
anggota Pas Pampres menyanyikan lagu selamat ulang tahun dan memberikan kue untuk Ibu Iriana. Potongan pertama kue ulang tahun diberikan kepada Komandan Pas Pampres, Majen Rafael Granada Bay. Kejutan ini diberikan pada Minggu pagi sebelum Presiden Jokowi dan Ibu Iriana berangkat ke Museum Pancasila Sakti untuk menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Selamat ulang tahun Ibu Iriana. Tim Liputan Kompas TV. Terima kasih sudah menyaksikan Kompas Petang hari ini. Saya Audrey Chandra. Dan saya Rahmat Ibrahim. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi Luwak Hitam Baru. Publik masih menanti kejutan. Siapa bacawa pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto? Ada nama Mbak Khofifah disebut, ada nama Yai Said Akil. Saya kira tokoh-tokoh hebat semua. Trik licik para sindikat memanfaatkan pamor selebritas dan selebgram tanah air untuk menarik pemain judi online. Lantas bagaimana peran pemerintah dalam memberantas judi online? Muncul perilaku baru, misalnya mencuri, dan bahkan sampai bunuh diri. Dalam 60 menit Special Report, Minggu 1 Oktober, pukul 6 petang di Kompas TV. Dinamika politik parpol jelang pendaftaran Capres-Cawapres pada bulan Oktober semakin menghangat pekan ini. 3 koalisi pengusung Baca Pres semakin gencar merapatkan barisan dan melakukan konsolidasi politik. Nama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo disebut-sebut menerima uang sebesar 27 miliar rupiah dalam sidang kasus korupsi BTS 4G Kominfo. Saudara, polisi menetapkan 2 pelaku perundungan dan penganiayaan siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah sebagai tersangka. Kedua pelaku ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi. Polisi menerapkan pasal 80 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Informasinya akan menjadi bagian dari rangkuman peristiwa selama sepekan terakhir, Kilas Pekan, yang akan menjadi sajian pembuka Kompas Pekan edisi hari ini, Minggu 1 Oktober 2023. Bersama saya, Nina Melinda, selama setengah jam ke depan, akan menemani Anda di Kompas TV, independen, terpercaya. Besar 10 miliar 413 juta. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang kasus korupsi Gubernur Papua Nonaktif Lukas NMB Rabu lalu. Lukas NMB melalui tim pengacaranya telah membacakan duplik. Dalam sidang sebelumnya, jaksa menegaskan tuntutannya meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Lukas NMB selama 10 tahun 6 bulan dan denda 1 miliar rupiah. Subsidiar kurungan 6 bulan. Lukas NMB juga diminta membayar uang pengganti dengan nilai 47 miliar rupiah lebih. Sidang Rabu lalu menjadi kesempatan terakhir bagi Lukas NMB untuk memberikan pembelaan sebelum majelis hakim menjatuhkan vonis yang rencananya akan digelar 9 Oktober mendatang. Polres Gianyar menetapkan mekanik inklinator lift dan pemilik Ayutera Resort sebagai tersangka atas tragedi jatuhnya lift Ayutera yang menewaskan 5 orang karyawan. Polres Gianyar menyebut penetapan keduanya sebagai tersangka lantaran dianggap lalai hingga berakibat tewasnya 5 orang. Atas perbuatan karena kelalaian, keduanya terancam hukuman 5 tahun penjara. Polisi menetapkan 2 pelaku perundungan dan penganiayaan siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah sebagai tersangka. Kedua pelaku ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi. Polisi menerapkan pasal 80 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan penjara.
Selain itu, polisi juga menerapkan pasal berlapis kepada tersangka, yakni pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara karena menyebabkan luka-luka terhadap korban. Meski demikian, para tersangka tidak ditahan karena masih berada di bawah umur. Menteri Pertanian sekaligus kader Partai Nasdem, Syahrul Yassin Limpo, tengah menjadi sorotan KPK. Rumah dinas dan kantor Kementan digeledah KPK guna menelusuri jejak dugaan korupsi. KPK menggeledah ruang kerja Mentan dan Sekjen Kementan di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. KPK menyebut Mentan diduga melakukan penyalahgunaan laporan pertanggungjawaban, suap menyuap hingga gratifikasi. Sejumlah barang bukti disita, baik dari rumah dinas Mentan, ruang kerja Mentan, dan ruang kerja Sekjen Kementan. Dari sejumlah barang bukti yang disita, belasan pucuk senjata api juga menjadi perhatian publik. KPK menyebut pihaknya menyita 12 pucuk senjata api berbagai jenis dari rumah dinas Mentan. 12 pucuk senjata api tersebut kini dititipkan ke Polda Metro Jaya. Lebih dari sepekan, penyebab kematian pengawal pribadi Kapolda Kaltara belum menemui titik terang. Kuasa hukum keluarga Brigadir Setio Herlambang menyatakan, hingga kini proyektil peluru yang menyebabkan korban tewas di kamar rumah dinas Kapolda Kaltara belum ditemukan. Padahal, proyektil menjadi bukti penting untuk mengungkap misteri kematian pengawal pribadi Kapolda Kaltara. Jika tidak ditemukan, akan menjadi kendala besar dalam pengungkapan kasus ini. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah meminta penyelidikan kasus ini transparan dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Peringati Hari Angkatan Bersenjata, militer Korea Selatan berparade di sepanjang jalan ibu kota Seoul. Pasukan tempur Amerika Serikat juga turut hadir memeriahkan parade. Lebih dari 4.600 militer Korea Selatan dan lebih dari 300 pasukan Amerika Serikat turun ke jalan. Tank hingga rudal militer Korea Selatan turut memadati jalan ibu kota. Parade juga ditujukan untuk unjuk kekuatan atas Korea Utara, respon pertemuan Kim Jong-un dengan Putin. Serangan drone tempur Rusia menghantam wilayah Odessa, Ukraina pada Selasa waktu setempat. 9 warga sipil tewas akibat serangan ini. Serangan pesawat tak berawak Rusia juga melukai 15 warga sipil serta menghancurkan puluhan truk hingga gudang di pelabuhan. Ledakan hebat akibat serangan membuat layanan kapal feri antara Rumania dan Ukraina dihentikan sementara. Ukraina mengklaim telah menjatuhkan 26 dari 38 serangan drone tempur milik tentara Rusia. Gemerlap kilauan dari lampion baru-baru ini mewarnai malam menyambut festival pertengahan musim gugur di Aldrich Bay Park, Hong Kong. Desain lampion menampilkan perpaduan kreativitas seperti bentuk panda hingga kelinci. Ada juga yang berbentuk dengan gaya interaksi budaya khas Tiongkok. 11 lampion berukuran besar dengan desain lucu dan unik ini dibuat oleh 100 seniman asli Tiongkok selama 30 hari. Festival lampion ini juga sebagai perayaan Hari Nasional Tiongkok yang dikenal sebagai Pekan Emas Hari Nasional pada 1 Oktober. Sesaat lagi, pekan ini nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa semakin santer disebut-sebut jadi bakal calon wakil presiden pendamping Baca Pres Ganjar dan juga Baca Pres Prabowo. Kedua kubu pun lugas menyebut Khofifah masuk bursa Bacawa Pres. Rangkuman selengkapnya di Kompas Sepekan. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimax. Kalau sakit hati, aduh, nyeri
otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Saudara, konsolidasi politik terus dibangun koalisi pengusung Baca Pres pekan ini. Terbaru, pekan ini Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melakukan safari politik ke sejumlah pondok pesantren di Jawa Timur. Pasangan dari koalisi perubahan ini meminta doa restu membangun konsolidasi politik dari ujung timur Pulau Jawa. Selain Anies, bakal calon presiden koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, juga bersafari politik di Jawa Timur. Prabowo bertemu sejumlah kiai NU di Surabaya. Dinamika politik parpol jelang pendaftaran Capres-Cawapres pada bulan Oktober semakin menghangat pekan ini. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melakukan safari politik ke sejumlah pondok pesantren di Jawa Timur. Pasangan dari koalisi perubahan ini meminta doa restu membangun konsolidasi politik dari ujung timur Pulau Jawa. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memulai silaturahmi ke pondok pesantren Darussalam Banyuwangi, Jawa Timur. Anies dan Caimin meminta dukungan para kiai dan tokoh masyarakat agar bisa memimpin Indonesia sebagai pasangan presiden dan wakil presiden. Di tempat ini Gus Imin dilepas, dan di tempat ini kami berdua mohon dilepas untuk memulai perjalanan menuju seluruh wilayah Indonesia. Bakal Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Caimin mengatakan 19 Oktober mendatang dirinya bersama Anies Baswedan akan mendaftar ke KPU. Hal ini diungkap Caimin usai membuka Rakorwil PKB di Balikpapan, Kalimantan Timur. Menurut Caimin, saat ini dirinya bersama Anies tengah menyiapkan segala kelengkapan sebelum mendaftar ke KPU sebagai bakal Capres dan Cawapres. Selain Anies, bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, juga bersafari politik di Jawa Timur. Prabowo bertemu sejumlah kiai NU di Surabaya. Prabowo Subianto bertemu sejumlah kiai Nahdlatul Ulama di sebuah hotel di Surabaya. Pertemuan ini berlangsung tertutup. Usai pertemuan, Prabowo tidak banyak memberikan komentar, termasuk saat wartawan menanyakan peluangnya berduet dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Pilpres 2024 mendatang. Atau jadi tim pemenangan, Pak? Bagaimana?
Pekan ini, bakal Capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan akan melanjutkan program yang telah dijalankan Presiden Joko Widodo. Prabowo menegaskan hal ini dilakukan karena program yang dilakukan Jokowi demi kemajuan bangsa, di mana Prabowo mengetahuinya setelah bergabung dengan koalisi pemerintah. Kenapa saya bergabung dengan Pak Jokowi? Karena dari dulu saya memahami sejarah bangsa Indonesia. Dari dulu kita selalu diadu domba. Dan waktu tahun 2019 Pak Jokowi tergerak hatinya dan saya tergerak hatinya. Kita tidak mau diadu domba. Dari koalisi pengusung Baca Pres Ganjar Pranowo, Jumat lalu PDI Perjuangan menggelar rapat kerja nasional keempat di Jakarta Pusat. Rakernas keempat PDI Perjuangan mengusung tema kedaulatan pangan. Selain Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, hadir pula Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dalam pembukaan Rakernas PDIP. Sejumlah hal yang menjadi agenda, yakni pembekalan para caleg hingga agenda strategis pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Ditemui di sela-sela Rakernas 4 PDI Perjuangan, Ganjar menyatakan sudah ada nama bakal cawapres, namun belum diumumkan. Bakal capres Ganjar Pranowo mengaku sudah mengetahui nama bakal cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Namun soal pengumuman, Ganjar meminta publik bersabar. Pak Sekjen udah mengerucut, Mas? Ya, udah Mbak ya. Tapi udah tahu nama-namanya ya, Mas? Udah. Ada Mrs. X ya, Mas? Nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pekan ini makin santer disebut-sebut jadi bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar dan Prabowo. Kedua kubu pun lugas menyebut Khofifah masuk bursa bacawa pres mereka. Khofifah diincar para baca pres untuk menggait suara Nahdliyin dan mewakili sosok perempuan. Terbaru, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut Khofifah masuk bursa calon wapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang. Ya bisa aja nama Bu Khofifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Khofifah. Berarti masuk juga dalam radar. Khofifah juga masuk dalam radar bacawa pres pendamping Prabowo Subianto. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Kediri Muhammad Abdurrahman Kautsar atau Gus Kautsar menyatakan Khofifah menjadi salah satu calon pendamping Prabowo sambil menunggu restu Jokowi dan para kiai. Nama Khofifah belum muncul, tidak mungkin. Ya, beliau jelaskan salah satu nama dari beberapa calon wakil presiden yang akan beliau ajak adalah itu, tapi pasti akan menunggu restu dari Bapak Jokowi dan para kiai tadi. Nama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Si kecil flu disertai batuk. Carborex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Carborex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Carborex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur katsu bushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangzoku. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you.
Arabica Cappuccino, nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Arabica Cappuccino, nomor 1 di dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Minyak kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Kehujanan ya? Sini ibu bantu keringkan. Kakak demam. Butrexin demam sirup dengan paracetamol. Efektif turunkan panas demam. Ibu tak perlu khawatir lagi. Butrexin tersedia dalam bentuk sirup dan tablet kunyah. Minum 1 kaplet Caldana-Flex setiap hari bila perlu. Caldana-Flex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Caldana-Flex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you.
Sidang kasus dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station BTS Kominfo yang merugikan negara 8 triliun rupiah digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pekan ini. Nama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo disebut-sebut dalam sidang lanjutan perkara korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Hal itu diungkap Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan saat dihadirkan sebagai saksi mahkota dalam sidang kasus korupsi BTS Kominfo. Ia mengakui memberikan uang sebesar 27 miliar rupiah kepada seseorang bernama Dito Aryo Tejo. Sidang kasus dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station BTS Kominfo yang merugikan negara 8 triliun rupiah digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung menjadwalkan pemeriksaan 5 saksi mahkota. Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan menjadi salah satu saksi mahkota yang dihadirkan di sidang lanjutan Selasa lalu. Dalam sidang ini, Irwan mengungkapkan bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menerima uang sebesar 27 miliar rupiah untuk membantu menyelesaikan kasus dugaan korupsi BTS 4G di Kejaksaan Agung. Saksi Irwan Hermawan mengungkap telah menyerahkan uang 27 miliar rupiah pada Dito Aryo Tejo yang kini menjabat Menpora. Uang tersebut diberikan kepada Dito untuk pengurusan kasus dugaan korupsi BTS 4G yang saat itu masih dalam tahap penyelidikan di Kejaksaan Agung. Yang terakhir namanya Dito. Dito? Ya. Dito apa? Pada saat itu saya tahunya namanya Dito saja. Dito apa Pak? Dito itu macam-macam. Belakangan saya ketahui namanya Dito Aryo Tejo. Beliau besoknya menitipkan pesan lewat Dito. Kebetulan Dito berkontak dengan teman saya namanya Resi. Untuk berikutnya langsung saja berhubungan dengan Haji Oni, tapi tidak dengan orang yang kemarin. Artinya orang yang kemarin itu adalah Windu dan saya. Jadi pada akhirnya yang bertemu dengan Dito dan Haji Oni itu adalah Pak Galumbang dan Resi, tapi Pak harus mengajak Pak Anang ya untuk langsung itu yang berhubungan. Itu. Yang terakhir itu. Berapa itu Pak? Totalnya 27. 27. Ya. Irwan, yang kala itu menjabat sebagai Komisaris PT Solitech Media Sinergi, diduga berperan sebagai pengumpul uang setoran dari perusahaan rekanan yang terlibat proyek BTS 4G Kominfo. Total uang yang dikumpulkan Irwan mencapai lebih dari 240 miliar rupiah. Uang tersebut kemudian didistribusikan ke berbagai pihak termasuk ke Dito Aryo Tejo. Selain menyebut nama Dito Aryo Tejo, Irwan Hermawan juga mengungkap aliran dana 240 miliar rupiah yang ia kumpulkan bersama terdakwa lain, Windy Purnama, yang merupakan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera. Irwan dan Windy membeberkan dana tersebut juga mengalir ke seseorang dari BPK sebesar 40 miliar rupiah dan 70 miliar rupiah kepada salah satu staf anggota Komisi 1 DPR. Sinyal dari Pak Anang bahwa itu adalah K1. Saya tanya ke Pak Irwan, K1 itu apa? K1 itu artinya dari Komisi 1 gitu. Komisi yang 1. Mulia. Betul Pak. Orang politik. Kan gitu jadinya. Komisi orang anggota DPR itu kan orang politik Pak. DPR partai mana kan gitu jadi. Berapa diserahkan? Berapa diserahkan sama dia Pak? Saya menyerahkan 2 kali yang mulia. Berapa? Totalnya 70 M kurang lebih. Berapa? 70 M. 70 M, berarti. Dalam kasus korupsi proyek BTS Kominfo ini, Irwan Hermawan juga didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara 8 triliun rupiah. Sebelumnya pada bulan Juli 2023 lalu, Menpora Dito Aryo Tejo telah dimintai klarifikasi oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan aliran dana 27 miliar rupiah di kasus BTS Kominfo. Dito menyatakan tidak tahu menahu soal dana 27 miliar rupiah. Dana yang dikembalikan Pak. Saya nggak tahu menahu. Tapi kan ya, nominalnya sama Mas. Dari awal udah begitu dan kita udah melakukan proses resmi. Tidak tahu menahu. 1 hari setelah diperiksa. Terima kasih.
Mas makasih. Jaketnya Mas makasih ya. Beda emang konkuren samanya. Jangan gitu, jangan gitu. Bulan Agustus 2023, pengacara Irwan Hermawan Magdir Ismail menyerahkan uang 27 miliar rupiah ke Kejaksaan Agung. Kala itu, Magdir mengaku ada seseorang yang menyerahkan uang 27 miliar rupiah ke kantor. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pekan edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetaplah ikuti perkembangan pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sukseskan pemilu 2024. Saya Nina Melinda mewakili segenap kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa pekan depan. Suci Barbar Show. Minggu ini, Rispo, Rigen, dan Amanda bermanis muka di depan Hifzi. Warga Depok cuma minta satu, Pak. Saya sama teman-teman senang naik gunung. Bikin gunung di Depok. Coki Sitohang mempromosikan barbershop. Suci Barbar Show. Minggu 1 Oktober pukul 10 malam di Kompas TV. Dalam proses penyidikan itu pasti kemudian ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. 27M. Siapa itu? Belakangan saya ketahui namanya Dito Aryo Tejo. Tiga pekan jelang pendaftaran Capres dan Cawapres, publik menanti sosok pendamping Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Akankah ada kejutan? Dalam sidang kasus korupsi Menara BTS Kominfo, muncul sejumlah nama yang disebut menerima aliran dana korupsi, mulai dari oknum BPK, Komisi 1 DPR, hingga Menpora Dito Aryo Tejo. Meski pemerintah terus berupaya memberantas judi online, namun trik licik para sindikat memanfaatkan selebgram dan selebritas tanah air untuk mempromosikan judi online terus terjadi. Halo saudara, selamat datang di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Bersama saya, Ihsan Sitorus. Publik menunggu kejutan, sosok bakal pendamping dua bakal capres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di kontestasi pemilu 2024 nanti. Kabar mengejutkan justru datang dari putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, yang memilih bergabung dan langsung diangkat menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Tiga pekan jelang pendaftaran Capres-Cawapres, nama pendamping bakal Capres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto hingga kini belum juga mengerucut kepada satu nama. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani telah mencoret nama Wakil Ketua Umum Golkar Ridwan Kamil dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang merapat ke kubu Prabowo dari daftar potensial pendamping Ganjar. Teranyar, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut sosok perempuan berpotensi jadi pendamping Ganjar. Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X, gitu, bisa Miss X, gitu kan. Berarti masih ada kemungkinan cawapresnya sosok perempuan nah, juga. Jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Sebelumnya, ulama PBNU wilayah Tangerang Raya, Banten mengusulkan nama Menko Polhukam Mahfud MD dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk daftar potensial pendamping Ganjar. Mahfud disebut, ada nama Mbak Khofifah disebut, ada nama Yai Said Akil kalau dari versi beliau. Saya kira tokoh-tokoh hebat semua mereka. Untuk penentuan cawapres nanti, apakah murni keputusan mutlak dari
Bu Mega atau ada persetujuan juga dari Mas Ganjar? Oh ya, bareng-bareng. Saya pasti dilibatkan. Nggak mungkin enggak. Semua partai juga yang mengusung kami dilibatkan. Sementara, berdasarkan rilis survei Rumah Demokrasi untuk wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, nama Putri Gus Dur Yeni Wahid, tokoh perempuan dengan elektabilitas tertinggi sebagai cawapres, sebesar 30,2%. Disusul Hovifah Indar Parawansa, 22,8%, Susi Pujiastuti, 17,7%, Menteri Keuangan Sri Mulyani, 12,6%, dan Puan Maharani, 8,7%. Setali 3 uang, nama pendamping bakal capres Prabowo Subianto pun masih jadi misteri. Namun, baliho bergambar Prabowo dan Menteri BUMN Erick Thohir berbunculan di kota Depok, Jawa Barat. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menegaskan, pasangan Prabowo Subianto belum ditetapkan semua ketum parpol pengusung. Karena itu kan aspirasi masyarakat. Mungkin ada yang punya aspirasi mendorong duetnya Pak Prabowo dan Pak ET di Capres dan Cawapres. Ya nggak ada masalah, itu hal yang biasa. Tak kunjung mendeklarasikan bakal cawapres, isu dua poros koalisi bergabungnya Gerindra dan PDIP makin menguat. Momen keakraban bakal capres Prabowo Subianto duduk satu meja bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di perayaan Hari Nasional ke-93 Kerajaan Arab Saudi pun jadi sorotan. Dalam unggahan Instagramnya, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang juga menghadiri acara menulis, seperti tadi malam, pada peringatan National Day Kerajaan Saudi Arabia, banyak orang penting hadir dan ada bocoran penting meski tipis-tipis. Namun Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut, momen kebersamaan Megawati dan Prabowo belum pasti terkait kesepakatan politik. Akrab kok, nggak ada apa-apa. Ya mungkin di pembicaraan itu ya gimana, oke nggak, boleh nggak, ya boleh aja gitu, boleh apa ya, tanya Pak Bu Mega sama Pak Prabowo gitu kan. Sementara, Baca Pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menyebut pertemuannya dengan Megawati sekadar menghadiri undangan kedutaan Arab Saudi. Tadi malam kan sempat satu hari lalu sebelah sama Bu Mega, itu ada obrolan apa nih Pak di acara Arab Saudi tadi malam? Hari Nasional Arab Saudi. Sementara itu, Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan yang telah lebih dulu mengumumkan pasangan bacawa presnya tengah sibuk melakukan safari politik. Anies dan Muhaimin Iskandar atau Caimin mengunjungi sejumlah pondok pesantren di Jawa Timur, salah satunya pondok pesantren Darussalam di Desa Blok Agung, Banyuwangi, Jawa Timur. Jawa Timur memang lumbung suara bagi PKB. Pada pemilu 2019 lalu, Jawa Timur menyumbang 4,19 juta suara untuk PKB. Perjalanan pertama kami berdua ke pondok pesantren, dan pondok pertamanya adalah pondok Darussalam di Banyuwangi. Di tempat ini Gus Imin dilepas, dan di tempat ini kami berdua mohon dilepas untuk memulai perjalanan menuju seluruh wilayah Indonesia. Sebelumnya, Anies dan Caimin telah melakukan safari politik ke beberapa tempat, diantaranya Makassar dan bertemu Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta. Dukungan Capres PSI di 2024 adalah sabar. Kita tuh pelan-pelan dulu, ojo kesusu. Dinamika politik lain datang dari putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep. Hanya butuh waktu 2 hari setelah bergabung, Kaesang dinobatkan jadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, partai yang kembali mencoba peruntungan lolos ke Senayan di 2024. Mantan kader PSI Samara Amani menilai positif keputusan PSI. Dulu saya pun ketika jadi ketua DPP baru lulus kuliah, karena dulu PSI sebagai wadah memberikan ruang untuk setiap kader-kadernya dan anak muda di luar sana melakukan proses pembelajaran bersama-sama. Sementara, pengamat politik Lingkar Madani Ray Rangkuti menyebut tidak ada dinamika politik paling menggelikan bulan ini, kecuali terpilihnya Kaesang yang baru bergabung sebagai Ketua Umum PSI. Ini organisasi partai yang mau mewakili rakyat, tetapi orang yang datang ke situ tuh cukup 2 hari jadi Ketua Umum. Itu menurut saya ya menggelikan gitu. Itu pertama. Nah yang kedua, ini
partai yang mengklaim dirinya sebagai partai anak muda. Tapi menurut saya cara-cara mereka ini sih sangat tua gitu. Orang-orang yang mencerminkan tua gitu. Lihat dari dua aspek. Yang pertama soal mekanisme pergantian ketua umum ya. Nah yang kedua adalah soal aklamasi. Di sisi lain, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyambut baik penunjukan Kaesang sebagai ketum PSI dan mengajak Kaesang untuk bergabung dalam koalisi bersama PDIP. PDI Perjuangan terbuka, kami akan selalu bersilaturahmi. Namun memang semua partai itu mempunyai strateginya masing-masing dalam merangkul atau kemudian memenangkan capresnya. Jadi ayo Mas Kaesang ikut PDI Perjuangan aja yuk. Tak hanya dari PDI Perjuangan, rayuan juga datang dari Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman bahkan menyinggung Kaesang yang pernah mengenakan kaos bergambar Prabowo Subianto. Jadi welcome kepada Mas Kaesang, dan saya lihat beliau juga berapa kali pakai t-shirt gambarnya Pak Prabowo. Ya semoga itu juga pertanda hadirnya Mas Kaesang di PSI bisa membawa PSI mendukung Pak Prabowo. Sementara Ketum PKB yang juga bacawa pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar menyebut keputusan PSI untuk menarik dan menjadikan Kaesang Ketua Umum tak lepas dari sosok sang ayah, Presiden Joko Widodo. Tentu menjadi kewaspadaan kita semua partai-partai ini, di mana di belakang Pak Mas Kaesang adalah Presiden. Yang tentu di satu sisi kita ikut bahagia, politik nasional akan semakin ramai, dinamis, tentu saja, dan ya kita berdoa welcome to the jungle. Presiden Jokowi enggan berkomentar banyak atas langkah politik anak bungsunya. Sebagai orang tua, ia mengaku hanya sebatas merestui anak yang sudah dewasa. Sudah dewasa, sudah punya keluarga, sudah punya istri. Masa ditanyakan ke bapaknya terus? Enggak, saya di dalam keluarga saya sudah terbiasa seperti itu, bahwa kalau sudah berkeluarga, sudah punya istri, sudah punya rumah sendiri, ya harus tanggung jawab, harus mandiri. Apa yang sudah diputuskan pasti sudah dihitung, baik buruknya dihitung risiko. Ya minta doa restu orang tua, ya saya restui. Restu Jokowi bagi sebagian pihak diduga merupakan sinyal-sinyal langkah politik Jokowi yang kini tak lagi identik dengan PDIP. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai momen Kaesang jadi ketum PSI 5 bulan jelang pemilu tak hanya sebagai strategi dua kaki Jokowi, tetapi bisa dilihat jangka panjang. Satu, alasannya ya, keluarga Presiden Jokowi yang masuk ke PSI itu seperti memberi sinyal kepada pendukung Presiden Jokowi bahwa bukan hanya PDI Perjuangan pilihan buat para pendukung Jokowi untuk mencoblos di 2024 nanti. Kaesang Pangarep, adik Gibran Rakabuming Raka dan Kahiyang Ayu ini lahir di Solo 25 Desember 1994. Pasca lulus SMP di Surakarta, Kaesang melanjutkan sekolah menengah atas di Anglo Chinese School International di Singapura dengan program studi internasional Baccalaureate. Kemudian Kaesang pun melanjutkan pendidikan tinggi di Singapore University of Social Sciences, jurusan marketing dengan peminatan komunikasi. Kembali ke tanah air, ia pun merintis usaha di bidang kuliner sejak 2017 lalu lewat sejumlah produk. Di antaranya Sang Pisang, ternak kopi, kolaborasi bersama sang kakak Gibran Rakabuming Raka di restoran Mangkokku, hingga bisnis rintisan atau startup makanan bernama Madang.id yang menggerakkan ibu rumah tangga. Nama Menpora Dito Aryo Tejo kembali muncul dalam persidangan kasus korupsi menara BTS 4G Kominfo. 60 menit special report segera kembali. 27M. Siapa itu? Belakangan saya ketahui namanya Dito Aryo Tejo. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fumida.
dan aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih. Sumber airnya disaring alami oleh berlapis-lapis bebatuan pelindung yang kaya kandungan mineral alami. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Minum 1 kaplet Carnalflex setiap hari bila perlu. Carnalflex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Carnalflex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Ini kapal apa, Pak? Dari jalannya persidangan selama ini, hakim akan bagaimana, Pak? Ada geng begitu di balik pusaran kasus RAT ini. Bagaimana Anda melihat itu? Jadi Projo sekarang sebenarnya arah dukungannya kemana sih? Tapi memang ada pasir yang diambil begitu. Undang-undang perampasan aset ini bisa memberi efek jera begitu baik. Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Di persidangan, sejumlah nama pejabat negara disebut menerima aliran dana kasus korupsi menara BTS 4G Kominfo. 2 saksi mahkota menyebut oknum Badan Pengawas Keuangan, anggota DPR RI Komisi 1, hingga Menpora Dito Aryo Tejo turut menikmati aliran dana kasus korupsi menara BTS Kominfo. Sidang kasus korupsi menara BTS 4G Kominfo memasuki babak baru. Sejumlah nama pejabat negara kembali disebut menerima aliran dana kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta 26 September lalu. 2 saksi mahkota dihadirkan, yakni mantan komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan, dan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windy Purnama. Keduanya kompak mengungkap aliran dana yang diduga masuk ke kantong pejabat negara. Saksi Windy Purnama mengaku telah menyerahkan 40 miliar rupiah dalam bentuk dolar untuk oknum Badan Pengawas Keuangan atau BPK. Uang itu diserahkan atas perintah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, melalui seseorang bernama Sadikin. Sontak, pengakuan Windy membuat Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendrik kaget hingga menggebrak meja. Lantaran dana pembangunan menara BTS Kominfo dikorupsi bersama. Berapa? Itu adalah saya tanya untuk siapa, untuk BPK. Siapa yang minta sama saudara itu? Permintaan dari Pak Anang, yang mulia. Pak Anang. Dikirimlah ke orang yang bernama Sodikin itu. Seseorang yang bernama Sadikin. Sodikin. Ya. Berapa, Pak? 40 M. La Allah. 40 M. Selain itu, aliran dana korupsi BTS Kominfo turut terungkap mengalir ke Komisi 1 DPR RI sebesar 70 miliar rupiah melalui staf politisi bernama Nistra Yohan. Nomor telepon dari Pak Anang, nomor telepon seseorang namanya Nistra. Siapa? Nistra. Distra. Nistra. Iya. Nistra itu siapa?
Pak, pada saat itu Pak Anang mengirimkan lewat sinyal itu Pak, itu adalah untuk K1 katanya gitu ya, K1. Apa? K1. K1 itu apa? Ya itu makanya saya tidak tahu Pak. Makanya saya tanya ke Pak Irwan yang mulia. K1 itu apa? Oh katanya Komisi 1 gitu. Sementara itu, untuk kedua kalinya nama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo pun kembali terseret pusaran dugaan korupsi BTS 4G Kominfo. Dito disebut menerima 27 miliar rupiah guna menyelesaikan penanganan perkara korupsi BTS Kominfo. Berapa? 27. 27 M. Ya. Siapa itu Pak? Pada saat itu saya tidak menyerahkan langsung, tapi sama siapa? Saya titip ke teman yang namanya Resi dan juga lewat Windy juga. Ya. Lewat Windy? Ya. Titip sama siapa? Yang terakhir namanya Dito. Dito? Ya. Dito apa? Pada saat itu saya tahunya namanya Dito saja. Dito apa Pak? Dito itu macam-macam. Belakangan saya ketahui namanya Dito Aryo Tejo. Pada Juli lalu, Dito Aryo Tejo sempat diperiksa sebagai saksi oleh penyidik pidana khusus Kejagung. Dito disebut-sebut telah mengembalikan dana pengamanan perkara korupsi BTS Kominfo sebesar 27 miliar rupiah ke Kejagung. Namun sayang, Kejagung justru menyebut aliran dana 27 miliar rupiah di luar kasus BTS. Munculnya BPK, DPR, hingga Menpora menambah panjang daftar aliran dana kasus korupsi BTS Kominfo. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman menilai, Menpora, oknum anggota Komisi 1 DPR RI hingga BPK bisa saja menjadi tersangka asalkan penyidik Kejagung tak terbang pilih dalam mengusut kasus korupsi BTS Kominfo. Saya pikir secara teknis para penyidik di kejaksaan itu memiliki kemampuan untuk memastikan apakah benar atau tidak adanya aliran dana, misalnya sejumlah 27 miliar kepada Menpora yang saat ini menjabat. Itu bukan satu hal yang sulit. Ada saksi-saksi yang sudah berbicara, yang sudah buka mulut, yang sudah menyanyi. Tentu nanti bisa ditambah lagi dengan alat-alat bukti lain. Alat bukti digital, transaksi elektronik, dan juga alat bukti misalnya juga bisa dicari CCTV, bisa dicari aliran dana, mungkin juga secara transfer. Jadi sehingga yang ditunggu oleh publik adalah kejaksaan harus segera mengambil langkah yang profesional untuk dapat menindaklanjuti informasi yang telah sangat jelas disampaikan di depan persidangan. Zainur Rohman juga menyebut sejumlah nama yang masuk dalam fakta persidangan berpotensi dijerat pasal 2 dan 3 Undang-Undang Korupsi, gratifikasi, hingga perintangan penyidikan. Dalam rangkaian persidangan sebelumnya, ada 9 orang dan korporasi yang disebut menikmati uang hasil korupsi tersebut. Mereka adalah ex-Menkominfo Johnny G. Plate disebut menerima 17,8 miliar rupiah. Mantan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif sebesar 5 miliar rupiah. Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan mendapatkan 119 miliar rupiah. Mantan tenaga ahli Human Development UI Yohan Suryanto sebesar 453 juta rupiah. Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windy Purnama 500 juta rupiah. Direktur Utama PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizki 50 miliar rupiah dan 2.500.000 dolar Amerika Serikat. Konsorsium Fiber Home PT Telkom Infra, PT Multitransdata untuk paket 1 dan 2 sebesar 2,9 triliun rupiah. Konsorsium Lintas Arta Huawei SEI untuk paket 3 sebesar 1,5 triliun dan konsorsium IBS dan ZTE paket 4 dan 5 sebesar 3,5 triliun rupiah. Kasus korupsi lainnya terjadi di Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dikabarkan sebagai tersangka kasus korupsi jual beli jabatan di Kementerian Pertanian. Dalam proses penyidikan itu pasti kemudian ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, gitu ya. Namun
siapa tersangka atau para tersangka yang sudah ditetapkan tersebut, pada saatnya nanti pasti kami akan umumkan secara resmi. KPK menemukan sejumlah barang bukti saat penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Di antaranya, uang puluhan miliar dalam bentuk mata uang rupiah dan mata uang asing, barang bukti elektronik, dan dokumen pembelian aset berharga, serta catatan keuangan. Selain rumah dinas Menteri Pertanian, KPK juga menggeledah kantor Kementerian Pertanian pada Jumat 29 September. Dalam proses penyidikan dimaksud, ditemukan antara lain sejumlah uang rupiah dan juga dalam bentuk mata uang asing. Sekira sejauh ini puluhan miliar yang kemudian ditemukan dalam proses penggeledahan dimaksud. Mengejutkan, KPK juga menemukan 12 senjata api saat proses penggeledahan. Senpi, oke. Kami ingin menjelaskan begini saja, karena dalam proses penggeledahan tentu yang kemudian kami ambil dan kemudian kami analisis adalah yang berkaitan dengan perkara. Adapun tadi Mas Edi bertanya apakah betul ada senpi, kami ingin menjelaskan bahwa kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian daerah DKI Jakarta tentunya terkait temuan yang ada dalam proses penggeledahan dimaksud. Itu saja ya Mas Edi, karena sekali lagi apa yang kemudian berikutnya kami lakukan analisis adalah yang berkaitan langsung dengan perkara yang sedang kami tangani. Sementara itu, menanggapi kabar penetapan tersangka kadernya, Bendahara Umum DPP Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, menghormati proses yang berlangsung dan meminta publik tak berspekulasi. Sebelumnya, pada Kamis 28 September lalu, KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penyidik KPK membawa masuk mesin penghitung uang dalam penggeledahan yang berlangsung belasan jam itu. Juni lalu, Syahrul Yassin Limpo sempat diperiksa KPK atas dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Saudara, praktik judi online kian menjamur. Indonesia darurat judi online. 60 menit special report segera kembali. Kalau soal untung dan rugi, jauh banget ya bedanya. Mas, karena main judi online itu bikin ketagihan. Kalau ditotal-totalin jumlahnya itu kalau keluar demi judi online itu waktu itu sekitar 14 jutaan. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Slamet Garut, Jawa Barat terbakar. Api berasal dari salah satu ruangan yang digunakan sebagai gudang logistik. Untuk menghindari adanya korban, pasien pun dievakuasi ke ruangan yang lokasinya jauh dari lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Lahan perkebunan pohon kayu putih milik warga dan ilalang seluas belasan hektar di Kabupaten Seram bagian barat Maluku terbakar. Kebakaran yang terjadi sejak kemarin hingga hari ini bermula dari arah pegunungan, namun titik api terus membesar dan merembet ke perkebunan warga. Warga setempat dibantu anggota Polsek berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Puluhan warga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menyegel indekos. Penyegelan dilakukan karena warga menduga indekos dijadikan tempat mesum. Selain itu, pengunjung indekos kerap meresahkan warga. Warga berharap pemerintah segera menutup indekos tersebut. Duh,
badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Suci Barbar Show. Minggu ini, Rispo Rigen dan Amanda bermanis muka di depan Hifzi. Warga Depok cuma minta satu, Pak. Saya sama teman-teman sedang naik gunung. Bikin gunung di Depok. Coki Sitohang mempromosikan barbershop. Suci Barbar Show. Minggu 1 Oktober pukul 10 malam di Kompas TV. Baru mie sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, mie sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya dari Mixfood. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih. Sumber airnya disaring alami oleh berlapis-lapis bebatuan pelindung yang kaya kandungan mineral alami. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Pemilu tahun 1977, Komisariat Wilayah Kota 73 Jakarta Barat menugaskan 50 ekor merpati pos untuk melancarkan komunikasi di 25 TPS. Dalam penerbangan uji coba, seluruh 12 burung yang ditugaskan berhasil sampai ke tujuan dengan hanya kehilangan satu dokumen dalam perjalanan. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Rasa lapar akan kemenangan dan adrenalin yang menggelora demi satu tujuan, menjadi juara. Serap semua semangatnya dalam berita olahraga terkini. Kami akan menyajikan sejumlah informasi olahraga lain dari dalam negeri maupun mancanegara. Akan kami hadirkan untuk Anda. Kompas Sport pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Suci Barbar Show. Minggu ini, Rispo Rigen dan Amanda bermanis muka di depan Hifzi. Warga Depok cuma minta satu, Pak. Saya sama teman-teman sedang naik gunung. Bikin gunung di Depok. Coki Sitohang mempromosikan barbershop. Suci Barbar Show. Minggu 1 Oktober pukul 10 malam di Kompas TV. Masih bersama kami di 60 menit special report membuka mata mengungkap fenomena. Saudara, maraknya judi online berkedok aplikasi game menyeret selebritas dan selebgram tanah air yang diduga mempromosikan judi online. Tak hanya dilarang, judi online pun berpotensi menyebabkan kecanduan, mempengaruhi kesehatan mental, dan memicu kriminalitas. Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Brian Japli.
Kasus judi online kembali menjamur di tanah air. Judi berkedok aplikasi game ini awalnya menawarkan keuntungan untuk menarik minat pemain hingga tergiur tipu daya bandar. Ironis, sejumlah selebgram dan selebritas tanah air diduga turut andil mempromosikan judi online. Teranyar, nama selebritas Wulan Guritno ikut terseret kasus dugaan keterlibatan judi online. Wulan diperiksa Bareskrim Polri karena diduga mempromosikan judi online atau daring melalui media sosialnya pada tahun 2020 lalu. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menyebut pemeriksaan tambahan terhadap Wulan Guritno dilakukan selama kurang lebih 5 jam dengan 42 pertanyaan. Sementara itu, pihak manajemen Wulan Guritno membantah keterlibatan artisnya di pusaran judi online. Bahkan, pihak manajemen mengaku sebagai korban karena situs yang dipromosikan Wulan semula merupakan game online. Sebelumnya, tim Siber Satreskrim Polres Ngawi, Jawa Timur meringkus 7 selebgram yang mempromosikan judi online selama 2 tahun terakhir di akun Instagram dengan imbalan jutaan rupiah setiap bulannya. Maraknya judi online di tanah air tentu tak lepas dari publikasi di sosial media. Sosial media seakan jadi ladang para sindikat untuk mempromosikan judi online. Tak heran, para sindikat menggait sejumlah selebgram dan selebritas dengan ribuan pengikut sebagai daya tarik judi online berkedok game. Selebgram dan traveler Aidara berbagi cerita. Ai pernah ditawari untuk mempromosikan judi online di media sosial, namun ia tolak. Menurut Ai, para influencer harus berhati-hati menerima tawaran endorse. Apalagi jika si pemberi order tidak memberi informasi yang jelas. Awalnya itu nggak ngejelasin dulu bahwa endorse-nya itu berupa mempromosikan judi online. Jadi awalnya dia cuma bilang, Kak boleh minta nomor rekening nggak? Terus aku bilang dulu, mohon maaf kalau misalnya untuk nomor rekening nanti aku kasih kalau briefnya itu udah dikasih. Jadi seperti apa untuk persyaratannya, endorse-nya seperti apa, baru deh dia jelasin. Dan ternyata Kak tawarannya itu berupa judi online. Bukan karena budgetnya sih, tapi lebih kepada aku tuh dari awal udah membangun personal branding aku bahwa aku tuh hanya mempromosikan misalnya untuk UMKM, usaha-usaha kecil, ataupun mungkin brand-brand yang positif gitu loh. Karena membangun personal branding dari awal itu susah gitu loh untuk mendapatkan kepercayaan dari followers kita. Lalu apa pendapat masyarakat tentang judi online? Kalau buat saya sih judi online ya sedikit merugikan ya, karena dari beberapa gaji yang saya terima ya, saya kan dulu kan pernah main judi online juga ya Kak ya. Ya saya main begitu ya beberapa kali mengalami rungkat. Sebenarnya sih setuju nggak setuju ya. Satu sisi ngerti sih orang pengen cepet punya duit gitu kan. Tapi satu sisi ya peluangnya kecil gitu. Menurut aku judi online sekarang tuh lagi marak banget gak sih? Kayak siapa aja bisa ngelakuin judi online gitu. Dan seberapa besar pengaruh selebritas mempromosikan judi online? Selama mereka transparan di depan ya harusnya sih nggak masalah sih. Tapi kalau tahu gimana budaya kita gitu, artis cuma sekedar endorse doang terus nggak ngasih transparansi, nggak ngasih apa sih, kalau misalnya nggak ngasih informasi kalau misalnya mereka dibayar sama situsnya gitu, saya sih nggak setuju sih. Kalau menurut aku seharusnya nggak dilakuin sih ya, karena kan mau gimana pun artis tuh punya pengaruh besar gitu buat publik. Judi online bak lingkaran setan. Peluang diciptakan, harapan ditinggikan. Padahal 90% uang masuk kantong bandar. Tak heran, kerugian masyarakat akibat judi online mencapai triliunan rupiah. Indonesia darurat judi online. Judi online dianggap mampu menghasilkan uang secara instan. Faktanya, judi online hanya sebuah settingan para bandar meraup untung dengan trik pemain menang di awal sehingga ketagihan dan sulit lepas dari lingkaran perjudian. Saya bertemu mantan pelaku judi online. Sebut saja namanya Arfan. Pria 28 tahun ini dahulu pecandu judi online. Ia mengaku tergiur tipu daya bandar. Namun bukan untung, ia malah buntung. Mas, bisa diceritakan sejak kapan Anda mulai bermain judi online? Kalau
Kalau soal judi online, awalnya saya kenal itu di tahun 2018 dan benar-benar berhenti di tahun 2021. Nah, judi online ini awalnya saya mengetahui dari teman saya sendiri dalam bentuk permainan game dan saya tertarik melihatnya dan saya pun mencoba karena saya berpikir bahwa sebuah game tapi menghasilkan. Pada akhirnya saya tekuni saat itu karena saat itu belum ada pekerjaan sehingga hal ini bisa mengisi kekosongan waktu saya. Kalau soal untung dan rugi jauh banget ya bedanya, Mas, karena main judi online itu bikin ketagihan. Dan buat kita yang memainkannya, ya terbawa arus. Saya pernah deposit 500.000, lalu saya menang. Dan kemenangan itu tentu saya dapat keuntungan dari judi online. Karena win ya, saya mencoba deposit lagi nih. Bahkan sampai 1,5 juta. Jadi semakin tertantang, berpikir saya tidak punya dana yang banyak. Dan akhirnya saya jual sepeda yang saya punya waktu itu. Jualnya ke teman saya sendiri demi bisa top up atau deposit dana di game judi online tersebut. Waktu itu saya kalah dan ruginya itu sekitar 4 juta lah, seperti itu. Saya bukan takut main lagi, justru saya makin panas karena kekalahan itu. Kalau pinjol sih enggak, Mas, karena waktu itu juga mungkin masanya pinjol belum terlalu se-booming saat ini. Tapi waktu itu demi bisa bermain judi online, saya pinjam uang ke saudara, uang teman, bahkan uang orang tua, dan saya tergiur, Mas, untuk main lagi agar bisa membayar utang-utang saya karena sudah pusing juga nih, dan harus menang juga. Pokoknya waktu itu campur aduk deh semuanya. Nah, saya deposit lagi 100.000 dan saya menang lagi, dan saya deposit lagi ternyata kalah. Sampai pada akhirnya kalau ditotal-totalin jumlahnya itu kalau keluar demi judi online itu waktu itu sekitar 14 jutaan sampai 2021. Apalagi waktu itu kan masih pandemi, benar-benar buat saya pusing. Bahkan saya sempat stres berat. Tak hanya rugi finansial, judi online membuat kecanduan. Tak heran, para pelaku kerap gelap mata walau telah berulang kali menderita kekalahan. Psikolog klinis Akasandra Putranto mengungkap kondisi kejiwaan pecandu judi online. Tentu ada dampaknya, karena kekalahan itu kemudian memberikan tekanan baru, ya, bahwa mungkin pada saat melakukan game permainan judi di awal itu lebih kepada meminjam, lalu kemudian menggunakan uang orang lain, dan ternyata uang orang lain itu yang dijanjikan, apalagi kalau pakai laba, riba, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sehingga akhirnya itu membengkak. Nah, tentu saja akan menimbulkan tekanan baru ketika para pelaku judi online ini tidak bisa membayar kembali hutang-hutangnya. Jadi di satu sisi ada perilaku berjudinya, di sisi lain adalah perilaku berhutang atau meminjam uang atau menggunakan uang orang lain. Nah, persoalannya kemudian perilaku ini bergeser kembali kepada situasi yang menyertai tadi, ada tertekan, takut, lalu kemudian ada kewajiban harus membayar kembali hutang, lalu kemudian muncul perilaku baru, misalnya mencuri, atau bisa juga dengan diiringi oleh stres, depresi, cemas, ketakutan, dan bahkan sampai frustrasi yang tidak jarang juga berakhir kepada pikiran suicidal atau bunuh diri. Saudara, pemblokiran situs hingga rekening para sindikat judi online oleh pemerintah dinilai belum optimal. Benarkah demikian? 60 menit special report segera kembali. Semakin pesatnya teknologi, akhirnya si bandar judi online itu berevolusi nih, menggunakan berbagai macam teknik, cara agar mereka bisa terhindar dari teknik pemblokiran. Suci Barbar Show. Minggu ini, Rispo, Rigen, dan Amanda bermanis muka di depan Hifzi. Warga Depok cuma minta satu, Pak. Saya sama teman-teman sedang naik gunung. Bikin gunung di Depok. Coki Sitohang mempromosikan barbershop. Suci Barbar Show. Minggu 1 Oktober pukul 10 malam di Kompas TV. Siapkan diri
untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih. Sumber airnya disaring alami oleh berlapis-lapis bebatuan pelindung yang kaya kandungan mineral alami. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Kehujanan ya? Sini ibu bantu keringkan. Kakak demam. Bodrexin demam sirup dengan paracetamol. Efektif turunkan panas demam. Ibu tak perlu khawatir lagi. Bodrexin tersedia dalam bentuk sirup dan tablet kunyah. Suci Barbar Show. Minggu ini, Rispo, Rigen, dan Amanda bermanis muka di depan Hifzi. Warga Depok cuma minta satu, Pak. Saya sama teman-teman sedang naik gunung. Bikin gunung di Depok. Coki Sitohang mempromosikan barbershop. Suci Barbar Show. Minggu 1 Oktober pukul 10 malam di Kompas TV. 1955, pemilu pertama di Indonesia menyertakan 172 partai politik. Dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama, 29 September 1955, memilih anggota DPR. Tahap kedua, 15 Desember 1955, memilih anggota konstituante. Kompas TV, independen, terpercaya. Publik masih menanti kejutan. Siapa bacawa pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto? Ada nama Mbak Khofifah disebut, ada nama Yai Said Akil. Saya kira tokoh-tokoh hebat semua. Trik licik para sindikat memanfaatkan pamor selebritas dan selebgram tanah air untuk menarik pemain judi online. Lantas bagaimana peran pemerintah dalam memberantas judi online? Muncul perilaku baru, misalnya mencuri, dan bahkan sampai bunuh diri. Dalam 60 menit special report, Minggu 1 Oktober, pukul 6 petang di Kompas TV. Masih bersama 60 menit special report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, meski pemerintah terus menggalakkan pemberantasan judi online dengan memblokir ratusan situs hingga rekening bank para sindikat selama 5 tahun terakhir, namun nyatanya Indonesia masih berada di posisi tertinggi pemain judi online se-Asia Tenggara. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK bahkan mencatat perputaran uang judi online di Indonesia mencapai hampir 200 triliun rupiah. Aplikasi judi online semakin meluas dan mudah diakses. Kementerian Kominfo mencatat, situs judi online menempati posisi kedua konten yang sering digunakan masyarakat Indonesia. Berbagai kalangan masyarakat pun bisa tergiur, kecanduan hingga mengalami kebangkrutan. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI pada periode 10 hingga 27 Januari 2023 menunjukkan 34,26% dari 8.510 responden menyatakan tahu keberadaan situs judi online dan 5,61% diantaranya mengaku pernah mengakses situs judi online. Saya pun mencari tahu seperti apa cara kerja game judi online. Ternyata cukup tekan klik memulai, sistem game judi online secara otomatis mengatur permainan, apakah untung atau buntung. Lagi-lagi, pemain terhipnotis bandar dan terlena dengan proses kerja game judi online hingga kecanduan. Konsultan keuangan dan pakar kartu kredit Roy Sakti menyebut 90% pemain judi online akan kalah dan bandarlah pemenangnya. Pak, jadi kalau berdasarkan algoritma, jadi di judi online itu persentase yang kalah itu 90%, yang menang 10%. Oh iya. Jadi ya, itu mengharapkan keuntungan dari yang 10% menjadi yang 10%. Tapi 90% orang akan loss dan itu udah didesain. Ya. Udah mutlak ya. Ya, karena begini, kalau kalah terus ya pasti nggak laku dong. Habit manusia ketika menang, apa yang terjadi?
Mau main lagi. Ketagihan, ya. Yes. Ketagihan, ya. Menang ketagihan, kalah penasaran. Hasil survei Drone Emprit, sistem monitor dan analisis media sosial pada 2023 menunjukkan Indonesia berada di posisi pertama pemain judi online mencapai 201.122. Saking banyaknya pelaku judi online di Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pun mencatat, sejak tahun 2017, jumlah perputaran uang dalam judi online mencapai 190 triliun rupiah, meningkat pesat di tahun 2022. Lalu, apa langkah dan upaya pemerintah memberantas judi online di tanah air? Samuel Abrijani, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia mengungkap, ruang digital menjadi tantangan berat memberantas judi online. Pak, apa kendala atau tantangan dari Kominfo untuk memberantas judi online di Indonesia? Kalau kendala sih tidak ada, tantangan yes. Apa tantangannya? Ya tadi, ruang digital itu tidak ada batasnya. Kita harus pahami dulu internet itu apa. Internet adalah sebuah ruangan yang tanpa batas. Ya kan, kalau yang pelakunya Indonesia pasti kita bisa tangkap, aparat penegak hukum pasti bisa tangkap. Ini masalahnya adanya di luar negeri. Pemblokiran itu adalah menyatakan bahwa itu tidak bisa diakses dari Indonesia. Nah, kalau kita bicara website itu kan jumlahnya miliaran. Ya tadi, karena mereka tahu di blok, mereka buat lagi. Makanya kita punya strategi ya, kalau saya agak buka dikit lah. Jadi bukan hanya ngeblok domain name-nya, tapi kita juga mengeblok IP-nya. Dan sekarang kemarin Pak Menteri sudah mengirim surat ke OJK untuk memblok akun banknya untuk pendaftaran ataupun untuk top up permainan itu. Nah, inilah kita membuat supaya ruang digital kita itu lebih bersih daripada kegiatan-kegiatan judi. Nah, yang perlu dibantu juga oleh masyarakat, kalau masyarakatnya juga bisa menahan diri dan tidak mengkonsumsi konten-konten ini, itu pasti mereka akan juga kehilangan market. Jadi pemerintah akan membatasi dan menutup mereka, tapi masyarakat juga jangan, marilah kita melakukan kegiatan yang produktif di ruang digital. Peluang-peluang yang lain tuh masih banyak. Ya kan? Nah, jadi tidak ada perbentukan itu dalam atau orang jadi kaya raya dalam judi. Itu semua itu adalah pemuslihan. Sementara itu, Ruby Alamsyah, pengamat informasi teknologi dan forensik digital mengungkap, pemberantasan judi online di Indonesia belum optimal. Pak, Anda sebagai pengamat khususnya di bidang cyber, melihat penanganan pemerintah khususnya Kominfo dalam kasus judi online di tanah air seperti apa? Mungkin selama ini mereka mikir teknik pemblokiran itu bisa menjadi solusi final, solusi utama mereka. Tetapi kan itu hanya bisa diterapkan ataupun berhasil bertahun-tahun yang lalu. Nah, tetapi semakin maraknya teknologi, semakin pesatnya teknologi, akhirnya si bandar judi online itu berevolusi nih, menggunakan berbagai macam teknik, cara agar mereka bisa terhindar dari teknik pemblokiran. Nah, tetapi sayangnya di satu sisi pemerintah masih saja hanya menggunakan teknik pemblokiran, sedangkan bandar judi online sudah menggunakan teknik-teknik udah berevolusi banyak gitu ya. Nah, mestinya Kominfo bisa berevolusi juga nih, tidak menggunakan hanya satu teknik yaitu pemblokiran saja. Mau nggak mau nih kita terkait anggaran, walaupun Kominfo terkesan banyak anggarannya, tetapi perlu kalau kita berpikir objektif, bandar judi online juga banyak anggarannya. Nah, sayangnya mungkin anggaran Kominfo yang khususnya ataupun spesifik hanya kepada pemblokiran bisa di-split atau bisa digunakan lebih bijak, lebih cerdas lagi untuk menggunakan teknik-teknik tambahan, metode-metode tambahan agar mereka bisa keep up nih dengan evolusinya bandar judi online. Peribahasa mati satu, tumbuh 1000. Seolah melekat dengan situs judi online. Meski pemerintah terus berupaya memberantas judi online, namun nyatanya Indonesia jadi negara dengan pemain judi online terbesar se-Asia Tenggara. Kemenkominfo mencatat, jumlah konten judi online yang diblokir terus meningkat. Peningkatan drastis terjadi saat masa pandemi 2021 lalu mencapai lebih dari 200.000 konten. Sementara Januari hingga September 2023, Kemenkominfo telah memblokir lebih dari 300.000 konten judi online. Angka ini melampaui total konten judi online yang diblokir pemerintah tahun lalu. Secara keseluruhan, lebih dari 800.000 konten judi online diblokir selama 5 tahun terakhir.
Jenis game judi online yang diblokir oleh pemerintah diantaranya Domino QQ, Top Fun Pop Domino, MVP Domino, Pop Poker, dan Let's Domino. Tak hanya Kementerian Kominfo, pihak kepolisian turut menggalakkan pemberantasan judi online. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Polri, Ahmad Ramadan mengungkap penanganan judi online hingga ke pelosok negeri. Kalau kita bicara melakukan pencegahan, kita melakukan kegiatan yang namanya patroli siber. Kita memantau, memonitor adanya akun-akun yang memposting tentang perjudian online. Tentu kita bersama Kementerian Kominfo, ya, kita telah melakukan MOU bila ada akun-akun terkait dengan judi online segera di take down, dan juga kita terus melakukan penindakan terhadap semua yang kaitannya dengan judi online. Judi online ini dilakukan bisa di mana saja. Bisa saja bandarnya dia bermain di luar negeri, tetapi korbannya ada di Indonesia. Tapi hasil patroli siber kita, operator atau dia mengoperasionalkan bisa di Indonesia. Catatan Polri menunjukkan kasus judi online meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan, tahun 2022 pengungkapan kasus meningkat 2 kali lipat. Padahal ancaman hukumannya tak main-main. Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, pelaku praktik judi online terancam pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar rupiah. Luasnya ruang digital membuat siapa saja mudah menjangkau tanpa batasan. Tak hanya pemerintah dan kepolisian, masyarakat pun harus turut andil bekerja sama memberantas judi online di tanah air. Meski pemerintah sudah melakukan pengawasan dan juga pemblokiran situs web judi online, namun nyatanya judi online di tanah air semakin menjamur. Langkah tegas pemerintah pun dinanti. Akankah Indonesia terlepas dari jeratan judi online? Kami tutup 60 menit special report edisi hari ini, saudara. Jangan lupa, pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024 mendatang. Dan tetap ikuti perkembangan di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Ihsan Sitorus undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Friska Clarissa. Sukarelawan Sahabat Ganjar mengadakan rangkaian kegiatan sosial dan budaya di Malang dan Bondowoso, Jawa Timur. Melalui kegiatan tersebut, sukarelawan juga mengenalkan sosok Ganjar Pranowo kepada masyarakat. Sukarelawan Sahabat Ganjar terus menggelar kegiatan positif kepada masyarakat Indonesia. Seperti halnya di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sukarelawan memberikan sosialisasi kepada warga untuk melestarikan budaya lokal seni bantengan. Ketua DPC Sahabat Ganjar Kabupaten Malang, Bram Rocker Satria Dewa, tak menyangka acara ini diikuti ratusan warga. Ia berharap seni bantengan ini dapat populer di tingkat nasional. Semoga dengan adanya kegiatan ini, budaya-budaya lokal yang ada di Kecamatan Gedangan dan khususnya dari Kabupaten Malang bisa naik menjadi tingkat nasional dan warga bisa meyakini bahwa budaya itu bisa menjadi kebanggaan dari warga. Maka dengan kegiatan ini kedepannya nanti kami sebagai warga bisa mengambil hal yang positif. Warga begitu antusias dengan acara seperti ini. Sementara itu di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sukarelawan memberikan pelatihan keterampilan dalam mengolah tape kepada warga. Ketua DPC Sahabat Ganjar Kabupaten Bondowoso, Frima Yuli Andayani menyebut tujuan dari pelatihan ini untuk memberdayakan warga sehingga mereka bisa menambah penghasilan dari pengolahan tape. Jadi kami akan mengajarkan kepada masyarakat sekitar sini untuk cara pembuatan tape, proses pembuatan tape agar mereka juga mempunyai ilmu
untuk menambah penghasilan atau sekurangnya mengenalkan produk kita kepada masyarakat luar. Kami berharap Ganjar ini dapat meneruskan kinerja-kinerja dari Presiden sebelumnya. Demikian Kompas Update kali ini, kita bertemu di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Kompas TV, Rumah Pemilu. Selamat malam saudara, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri heran soal isu duet Prabowo Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Mega juga kembali menyinggung Joko Widodo sebagai kader dan petugas partai. Bagaimana memaknai pernyataan Megawati ini? Sapa Indonesia Malam juga akan membahas soal suhu udara yang semakin panas di sejumlah kota. Sampai kapan cuaca panas terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan warga? Inilah Sapa Indonesia Malam bersama saya, Friska Clarissa. Informasi pertama saudara, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD merespons dugaan upaya merusak dokumen saat KPK menggeledah kantor Kementerian Pertanian. Mahfud menegaskan dugaan penghalangan penyidikan tersebut harus diusut. Menko Bidang Polhukam Mahfud MD menyebut perusakan dokumen yang diduga dilakukan sejumlah pihak saat KPK menggeledah kantor Kementerian Pertanian harus diusut. Mahfud menegaskan dugaan upaya penghalangan penyidikan ini harus diproses secara hukum. Mahfud juga meminta agar temuan 12 senjata api di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga diusut tuntas. Ya, perintangan penyidikan di KPK di Kementan ada bukti dokumen yang mau dihilangkan, Pak. Tanggapannya bagaimana? Di mana itu? Di Kementan katanya. KPK menyebut ada bukti dokumen yang mau dihilangkan. Ya harus diusut. Itu tindak pidana sendiri kalau memang ada ya. Saya tidak tahu, belum dengar. Tapi kalau itu memang ada harus diusut. Satu korupsinya sendiri. Itu adalah tindak pidana, penghilangan dokumen. Tindak pidana juga, ada hukumannya sendiri. Itu harus dikejar. Iya harus diselidiki. Harus diselidiki kalau itu senjata benar dan tanpa izin serta tanpa hak penggunaan ya harus diproses hukum lagi. Pokoknya hukum harus ditegakkan lah kalau negara ini mau baik. Sebelumnya dalam keterangan tertulis melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, saat penggeledahan di Gedung Kementan RI di Jakarta Selatan, tim penyidik mendapati adanya dokumen tertentu yang dikondisikan dan diduga akan dimusnahkan. Beberapa dokumen dimaksud diduga kuat adalah bukti adanya aliran uang yang diterima para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. KPK mengusut kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Usai menggeledah rumah dinas dan kantor Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, KPK menyebut diduga ada modus memaksa seseorang memberikan sesuatu dengan memanfaatkan kekuasaan. KPK terus mengumpulkan bukti untuk mengusut kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo digeledah penyidik KPK. Tak hanya itu, ruang kerja Menteri Pertanian di kantor Kementan tidak luput dari penggeledahan Kamis dan Jumat lalu.
Dari hasil penggeledahan, KPK menyita uang tunai puluhan miliar rupiah, dokumen keuangan dan pembelian aset, serta 12 senjata api dari rumah dinas Menteri Pertanian. KPK telah menyerahkan 12 senjata api tersebut ke Polda Metro Jaya untuk diselidiki. Benar ya, KPK sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dalam hal ini menerima titipan berupa temuan hasil penggeledahan oleh KPK yang kemudian diterima melalui Direktorat Intelkam. Tentunya nanti kita akan melakukan pendalaman. Jumlahnya secara kuantitas ada 12 pencurian. KPK menyebut dalam kasus dugaan korupsi di Kementan ada upaya untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu. KPK menyatakan telah menetapkan tersangka korupsi di Kementan namun belum diumumkan ke publik. Sejauh ini yang sedang kami lakukan proses penyidikannya terkait dengan perkara ini adalah berkaitan dengan dugaan korupsi. Ini kalau dalam konstruksi bahasa hukumnya ya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, begitu ya. Dalam proses penyidikan itu pasti kemudian ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, begitu ya. Namun siapa tersangka atau para tersangka yang sudah ditetapkan tersebut pada saatnya nanti pasti kami akan umumkan secara resmi, begitu ya. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mengatakan modus dalam kasus dugaan korupsi di Kementan adalah pemerasan. Yudi menyebut dari lokasi yang digeledah KPK bisa ditebak siapa yang jadi tersangka. Ini menurut saya adalah pemerasan. Dan ingat, ketika pemerasan yang kena adalah orang yang memeras. Ya, yang memberikan ya itu dia tidak ada upaya atau daya dia untuk bisa melawan, tentu dengan asas praduga tidak bersalah, kemudian memang belum diumumkan oleh KPK, tetapi ketika sudah digeledah rumah dinasnya gitu ya, sudah misalnya saya sudah menduga bahwa tersangkanya siapa gitu. KPK menggeledah rumah dinas dan ruang kerja Menteri Pertanian saat Syahrul Yassin Limpo berdinas di luar negeri. Sebelumnya, Mentan Syahrul Yassin Limpo pernah diperiksa KPK 19 Juni lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kembali menegaskan posisi Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai. Menurut Megawati, hal itu merupakan ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDIP. Dalam pidato penutupan Rakernas 4 PDIP, Megawati menekankan pentingnya kader menjalankan tugas partai. Megawati mengaku heran karena banyak yang mempermasalahkan penyebutan Presiden Jokowi sebagai petugas partai. Mega menegaskan ketentuan kader sebagai petugas partai ada di ADART. Mega menyebut Presiden memang dipilih rakyat tetapi lewat partai politik. Dipersilakan bibit ini disampaikan. Monggo sampaikan dulu. Ya. Saya PDI Perjuangan. Apa yang namanya tugasmu? Itu jelas. Saya itu sampai bingung. Lah kok saya bilang Pak Jokowi petugas partai, kader. Loh kok saya diomongkan yang namanya katanya terlalu sombong. Itu adalah ADART di partai kita. Saya pun petugas partai loh. Ada yang mengatakan Presiden itu dipilih oleh rakyat. Iya betul. Tapi kalau tidak ada organisasi partai politiknya yang memberikan nama, itu kan sudah mekanismenya begitu untuk dipilih. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengaku heran dengan munculnya isu duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sebagai capres-cawapres di 2024. Megawati mengisyaratkan duet Prabowo Ganjar tak cocok sehingga isu tersebut tidak perlu digubris. Sampai bingung belum, kan di media tiba-tiba dibilang gini, oh iya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya
Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melongo bae. Ini yang ngomong ki sopo yo? Lah aku kok ketua umumnya malah nggak ngerti. Coba wes nggak usah didengerin. Bukan, kalau ada cewek cakep, ada laki ganteng, tapi nggak sama-sama tune in, terus mau digatuk-gatukkan gitu. Ayo, padahal yang perempuan udah punya pacar, yang laki udah punya pacar. Ayo, mau apa enggak? Tapi nggak semua ngomong, berarti ada yang mau. Payah anak buah saya. Baca Pres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto hanya angkat jempol saat ditanya peluang berduet dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Prabowo bilang dengan siapapun oke, selama Indonesia bisa terus maju. Hal ini diungkap Prabowo usai menghadiri peringatan Hari Kesaktian Pancasila di kawasan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur Minggu siang. Menurut Prabowo, Ganjar bagus, namun yang lebih penting Indonesia semakin maju. Pak Prabowo bagaimana? Ini artinya apa, Pak? Artinya apa, Pak? Pak, apakah ini simbol oke, Pak? Tutup bacanya. Oke. Semua oke. Dengan Ganjar maju terus. Dengan Ganjar berarti wakil juga, Pak? Yang penting Indonesia kalau kemarin dengan maju. pertemuan dengan Indonesia maju. Oke, terima kasih. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri lewat pidatonya hari ini menutup kemungkinan duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Megawati juga kembali menyinggung soal Presiden Joko Widodo sebagai kader dan petugas partai. Apakah ini merupakan isyarat agar Jokowi sepenuhnya mendukung Ganjar Pranowo? Kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Poltreking, Hanta Yuda. Selamat malam waktu Jakarta, selamat sore. Betul ya Mas Hanta ya, kalau di Mekah, Arab Saudi saat ini. Terima kasih sudah menyempatkan gabung. Mas Hanta masih di mute, mohon maaf. Tolong di unmute. Ya, selamat malam. Ya, makasih sudah gabung dari Mekah Mas Hanta. Terima kasih, sama-sama. Nah, bicara soal pernyataan Bu Mega tadi di Rakernas PDI Perjuangan, yang pertama yang di-highlight soal jangan dengarkan isu duetnya Prabowo Ganjar. Apa yang Mas Hanta baca dari respons Bu Mega yang sekaligus ini kan mematahkan isu dua poros artinya ya Mas? Ya, betul Priska. Per hari ini kita lihat tendensi terkuat itu memang tripolar, 3 poros. Isu tentang 2 poros itu sampai hari ini, per hari ini saya lihat potensinya makin mengecil. Kalau tetrapolar atau 4 poros kan hampir tertutup. Nah, isu tentang atau wacana tentang 2 poros ingin menyatukan antara Prabowo dan Ganjar semakin mengecil, apalagi dengan statement Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati, ya peluang itu semakin kecil. Dan Priska, saya kerap mengatakan, kalau ada kemungkinan bergabungnya Ganjar dan Prabowo, itu harus ada 3 prakondisi minimal. 1, kalau ada situasi di mana misalnya elektabilitas Anies Baswedan yang dianggap kompetitor di antara 2 poros keberlanjutan ini, Anies mengusung perubahan, tiba-tiba melejit Anies. Ini misal saja. Sehingga memaksa atau mereka terpaksa harus bersatu. Itu sampai hari ini kan tidak, tren itu tidak terlihat. Anies tidak terbendung, tidak ada. Yang kedua, kalau ternyata terkoreksi elektabilitas antara Ganjar dan Prabowo, tiba-tiba ada satu yang melejit naik, atau salah satu tiba-tiba turun, sehingga levelnya ada jadi capres dan cawapres. Itu juga tidak ada. Masih relatif kompetitif dengan simulasi 3 pasang. Dan ketiga, harus ada kesepakatan, negosiasi baru, deal baru antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Nyatanya itu terkonfirmasi dari Ibu Mega, tidak ada. Karena itu peluangnya sangat kecil menurut saya. Dan sebenarnya sempat muncul isu duet Prabowo Ganjar yang sempat juga sampai ke Bu Mega. Ini siapa yang paling diuntungkan kalau duet ini terjadi? Katakanlah Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo? Ya, yang kalau kita
ngelihat dari Kingmaker ya, yang paling happy, yang paling diuntungkan adalah Pak Jokowi sebagai presiden yang menginginkan agar penerusnya adalah orang yang mengusung keberlanjutan untuk meneruskan program Pak Jokowi. Kenapa itu diperlukan? Ada kepastian yang akan menjadi presiden itu peluang besar menang ya, bertarung, dua kekuatan besar digabungkan itu memiliki potensi menang kuat. Itu kabar baik buat Pak Jokowi dan kubu Pak Jokowi, tapi juga kabar kurang baik buat Pak Anies Baswedan karena menjadi kompetitornya menjadi sangat berat. Jadi saya kira isu ini mungkin saja diperlukan kalau kemudian ada anggapan, ada analisa, ada kalkulasi politik dari Pak Jokowi dan elit politik di sekitar Pak Jokowi kalau melihat Pak Anies itu sebagai ancaman. Tapi kalau misalnya Anies Baswedan tidak dianggap ancaman untuk masuk ke putaran kedua atau dengan asumsi Anies sulit untuk masuk putaran kedua, kemudian Ganjar dan Prabowo yang dianggap masuk putaran kedua juga relatif masih aman bagi Pak Jokowi. Siapapun yang akan masuk ke putaran kedua, menangnya menangnya Ganjar atau Prabowo itu tidak masalah karena keduanya mengusung keberlanjutan. Mas Hanta, artinya kalau dua poros dengan pernyataan Bu Mega tadi tampaknya sih nggak ada lah begitu. Dan apakah Mas Hanta juga melihat bahwa sekarang fokusnya antara Mas Ganjar ataupun Pak Prabowo itu lebih ke mencari siapa cawapresnya? Terutama kalau dari nama-nama yang muncul kayaknya Jawa Timur ya yang lagi diincar karena muncul namanya Bu Khofifah, juga ada Pak Mahfud begitu. Iya betul, sekarang karena tren tripolar, tiga poros yang menguat, maka isu yang paling kuat itu ada isu menentukan siapa cawapres. Karena ini penting, antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar ini kan elektabilitasnya relatif kompetitif, Friska. Karena itu keduanya kenapa belum juga mengusung nama? Menurut saya satu, karena faktor saling intip strategi, ibarat main catur, begitu bidak putih bergerak, bidak hitam itu akan menyesuaikan, beradaptasi menyusun strategi. Jadi saling tunggu bagian dari strategi. Yang kedua, memang mungkin di masing-masing Mas Ganjar maupun Pak Prabowo itu belum mengerucut namanya. Punya 3 atau 2 nama yang sudah mulai mengerucut, tapi belum ke satu orang, jadi belum tunggal. Itu menyebabkan belum diumumkan. Yang ketiga adalah ada faktor-faktor non-kuantitatif yang dipertimbangkan. Seperti tadi Friska tanyakan, faktor siapa di NU dan seterusnya, selain faktor kuantitatif. Karena Jawa Timur, kenapa Jawa Timur penting? Karena Pak Prabowo basisnya Jawa Barat. Menurut saya siapapun wakil Prabowo, siapapun wakil Mas Ganjar dan Mas Anies, sulit mengalahkan Pak Prabowo di Jawa Barat. Prediksi saya pemenang Jawa Barat tetap Pak Prabowo. Situasi hari ini per datanya. Sebaliknya di Jawa Tengah, siapapun wakilnya Pak Prabowo maupun Pak Anies itu sulit mengalahkan Pak Ganjar karena basis Pak Ganjar itu berada di Jawa Tengah. Nah karena itu, karena ada 3 provinsi lumbung penentu, Jawa Timur menjadi yang disasar oleh Pak Prabowo maupun Pak Ganjar dalam konteks ini. Apalagi Pak Anies sudah caimin dari Jawa Timur. Jadi itu yang menyebabkan Jawa Timur menjadi penting. Yang kedua adalah basis NU. Dan ketiga faktor cawapres tadi juga mempertimbangkan faktor-faktor kalau ada non-elektoral yang kejutan. Misalnya tiba-tiba Gibran maju jadi cawapres, MK mengabulkan, itu kan harus ditunggu PDIP akan seperti apa sikapnya, siapa yang akan dimunculkan dan seterusnya. Nah jadi ya, menurut saya faktor kemungkinan mereka akan bersatu makin kecil. Ditambah satu lagi saya tambahkan, antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar ini merasa kedua-duanya kelasnya capres. Dari sisi PD Perjuangan merasa partai besar, Pak Prabowo merasa koalisi besar. PD Perjuangan menganggap kedua-duanya kompetitif. Pak Prabowo lebih lagi, sudah mengantongi koalisi 45%, Pak Prabowo lebih senior, mantan capres, kalau mau dicawapres. Jadi egonya untuk sama-sama capres lah ya, masing-masing. Ya, sulit. Masing-masing punya ego untuk jadi capres. Baik. Betul, ditambah secara head to head elektabilitasnya Pak Prabowo lebih unggul hampir di semua lembaga survei. Jadi sulit menyatukan, kecuali ya tadi itu dari ada faktor-faktor lain yang tidak terduga ya. Tidak. Iya. Nah, Mas Hanta, yang juga tadi digarisbawahi dari pidatonya Bu Mega, kenapa harus dibahas lagi soal Presiden Jokowi sebagai petugas partai? Kalau dibaca, apakah ini jadi reminder, ultimatum untuk Pak Jokowi bahwa kader ini harus tegak lurus menangkan Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDI Perjuangan? Karena momennya juga kan dekat dengan Kaesang yang jadi ketua umum PSI, bisa dibaca demikian atau tidak? Atau Gibran yang diisukan masih ditunggu-tunggu untuk jadi bakal cawapres gitu, Mas? Iya, memang itu ya yang diperlukan. PDIP tentu membutuhkan membentuk persepsi publik bahwa Pak Jokowi sepenuhnya totalitas mendukung Mas Ganjar berada di PDI Perjuangan. Karena
Pak Jokowi adalah PDI Perjuangan. Tapi nyatanya dalam realitasnya, Priska, dalam persepsi yang berkembang itu kan Pak Jokowi terbelah. Satu sisi antara mendukung Mas Ganjar rekan separtainya dengan Pak Prabowo yang menteri yang sangat dekat dengan Pak Jokowi, sehingga kesan itu tidak bisa ditolak, dihindari di publik. Nah, upaya ini saya kira di pertarungan tinggal 5 bulan ini PDI Perjuangan merasa perlu untuk menarik kesan persepsi itu bahwa Pak Jokowi berada di barisan Ganjar. Nah, ini juga yang kalau bahasa Priska ini ultimatum dan seterusnya, apalagi tadi Pak Ibu Mega kan teriak ini ada isu ingin memasangkan Prabowo capres, cawapresnya Mas Ganjar Pranowo. Siapa yang mau begini, siapa, kan ada jawabannya tidak jelas. Terakhir dibilang ini tidak, kira-kira Ibu Mega bilang tidak semua akan jawab enggak. Ini anak buah saya nggak tahu itu diarahkan ke Pak Jokowi atau bukan ya, yang juga menginginkan menyatukan itu. Nah, ini jadi saya kira memang Pak Jokowi diperbutkan dalam konteks ini yang kerap saya analisa, karena Pak Jokowi punya efek elektoral, karena approval ratingnya masih tinggi, Priska, karena basis pemilihnya juga masih lumayan tinggi, dan itu diperbutkan. Beda kalau Pak Jokowi 40-50% tingkat kepuasannya, tapi kan 70-80, karena itu diperbutkan oleh dua Ganjar dan Prabowo yang mengusung keberlanjutan. Apakah dibaca kayak gini Mas Hanta sebagai kader kok kayaknya belum mengarahkan dukungan, tapi bahasa yang dipublikkan masih ojo ke susu begitu, artinya belum mengarahkan ke siapapun. Apakah karena posisinya sebagai presiden juga tidak mungkin mengarahkan dukungan sejak saat ini? Iya, tentu itu secara beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan tidak etis memang secara terang benderang. Satu sisi itu. Sisi yang lain juga kita tahu gaya komunikasi politik Pak Jokowi, personalitinya juga jangan diharapkan Pak Jokowi akan menyampaikan bahasa secara terang, belak-belakan, Priska. Pak Jokowi kan kerap mengirim simbol, kode-kode politik, signal-signal politik, itu gaya Pak Jokowi. Nah, kalau ini yang terjadi, maka sampai 5 bulan ke depan, dugaan saya, kita akan melihat ini, bahwa Pak Jokowi berada di dua kaki. Berada di PDI Perjuangan, tapi sebenarnya juga mengusung kedekatan dengan Pak Prabowo, kerap bersama, apalagi misalnya, kalau kemudian PSI yang ketua umum sekarang Kaisang, mendukung Pak Prabowo, itu semakin tidak separuh lagi, sudah kecenderungan kuat ke Pak Prabowo. Apalagi kalau ditambah Mas Gibran. Nah, beda kalau Mas Gibran jadi cawapresnya Prabowo, itu udah lain cerita. Saya kira tidak terkesan dua kaki lagi. Pasti kesan publik badan Pak Jokowi sepenuhnya totalitas berada di Prabowo. Tapi kalau misalnya asumsinya wakilnya Pak Prabowo adalah Pak Erick Thohir atau siapa, kemudian wakilnya Ganjar Pranowo siapa, maka kesan Pak Jokowi terbelah atau mendukung di antara dua calon ini akan semakin terus terjadi ya. Kita lihat ada kedekatan Mas Ganjar, tapi tunggu saja beberapa hari kemudian itu menunjukkan juga kedekatan dengan Pak Prabowo. Lihat saja setiap selang waktu beberapa hari Pak Jokowi menunjukkan kedekatan juga dengan Pak Prabowo. Jadi memang kalau kita lihat dalam waktu jelang pemilu ini masih sangat cair, tapi yang bisa dibaca adalah sinyal-sinyalnya itu ya, Mas Hanta, sebelum nanti ada pendaftaran ke KPU, kita harus baca sinyal-sinyal ini ya dari Pak Jokowi atau dari partai politik. Ya, terima kasih Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking. Terima kasih telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menjawab pernyataan Anies Baswedan. Ganjar mendorong data dibuka terkait pernyataan Anies yang menyebut proyek strategis nasional adalah titipan kanan kiri. Ditemui usai acara Jalan Sehat bersama relawan di Surabaya, Ganjar Pranowo menjawab pernyataan Bacapres Anies Baswedan. Ganjar mengatakan data perlu dibuka dan dibuktikan untuk menghindari spekulasi dan salah interpretasi. Sebelumnya, kritik Anies soal proyek strategis nasional disampaikan dalam Rakornas pertama Partai Masyumi di Jakarta 30 September, Sabtu kemarin. Komentar Pak, proyek nasional dikritik sama Anies Baswedan itu titipan kanan kiri Pak, apa komentarnya Pak? Titipan kanan kiri dibilang Anies. Kasih saya sebentar Pak. Gimana Pak? Kanan kiri itu siapa? Dia bilang titipan. Proyek strategis nasional itu titipan dibilang Pak, gimana tuh Pak? Sebutin aja datanya secara terbuka. Yang nitip siapa? Pakai data. Kalau pakai data nanti tidak akan
membuat orang punya interpretasi lain. Kan sih sudah tahu dibuka, telanjang itu. Jadi proyek selama ini semuanya berdasarkan pada kebutuhan Pak atau apa komentarnya Pak sebentar? Bukan, konteksnya pertanyaan Anda tadi loh. Itu titipan kiri kanan itu siapa? Buka aja. Dugaan saya. Pak Anies yang bilang waktu itu. Enggak, dugaan saya tidak ada yang bisa mengungkapkan data itu. Kalau ada dibuka, jadi tidak menimbulkan spekulasi. Buka nggak apa. Kritik Anies soal proyek strategis nasional disampaikan dalam Rakornas pertama Partai Masyumi di Jakarta kemarin. Anies menilai proyek strategis nasional baik, tapi dalam penyusunan rentan akan titipan kanan kiri. Saya sampaikan, program strategis nasional secara substansi itu baik-baik saja. Yang problem yang kita sering alami adalah bagaimana PSN itu disusun. Tapi kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun. Fenomena suhu panas dirasakan warga di sebagian wilayah Indonesia. BMKG memprediksi cuaca panas berlangsung hingga bulan Oktober. Selengkapnya di Sapa Indonesia Malam. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk.